Ibu mertua menuduhku menyiramnya dengan teh panas. Padahal ia sengaja menyiram dirinya sendiri agar aku diceraikan suami. Ku buat dia jantungan saat melihat siapa aku sebenarnya. Ayahku datang menjemputku dengan mobil mewah dikawal 10 bodyguard. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Namaku Kinara Adelia. Usiaku baru menginjak 25 tahun ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Danu Pratama. Bukan karena desakan orang tua, bukan pula karena tuntutan usia. Aku menikah karena cinta. Danu adalah pria yang baik, lembut, dan selalu membuatku merasa aman. Dia adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar, dengan penghasilan yang stabil. Aku sendiri adalah seorang desainer interior lepas yang sedang merintis karir, dengan portfolio yang lumayan menjanjikan dan beberapa klien tetap. Dunia kami mungkin tidak sama persis, tapi kami saling melengkapi. Orang tuaku, ayahku, Bapak Wibowo, seorang pengusaha yang sangat sukses dan terkenal, dan Ibu Ratna, seorang sosialita yang elegan, sebenarnya agak terkejut dengan pilihanku. Mereka membayangkan aku akan menikah dengan seseorang dari latar belakang yang setara, atau setidaknya seseorang yang siap untuk mengambil alih bisnis keluarga. Namun, mereka menghormati keputusanku. Ayah selalu mengajarkanku untuk memilih jalan hidupku sendiri, asalkan aku bahagia. Yang mereka tidak tahu, demi hidup mandiri dan membangun karir sendiri tanpa bayang-bayang nama besar keluarga, aku memilih untuk merahasiakan latar belakang keluargaku yang sebenarnya dari Danu dan keluarganya. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta atau status. Aku hidup sederhana di apartemen kecilku, hanya mengandalkan penghasilanku sebagai desainer. Masalah dimulai ketika aku pindah ke rumah Danu setelah pernikahan kami. Keputusan untuk tinggal bersama mertua, Bu Lastri, awalnya adalah ide Danu. Rumah mereka cukup besar dan Danu ingin ibunya tidak kesepian. Aku setuju, berpikir bahwa ini adalah kesempatan baik untuk mengenal keluarga baruku lebih dekat. Aku datang dengan hati terbuka, membawa harapan akan keluarga baru yang hangat. Namun, sambutan yang kudapat jauh dari bayanganku. Sejak hari pertama, Bu Lastri, wanita parubaya dengan rambut yang selalu tersanggul rapi dan tatapan mata yang seringkali tajam, menunjukkan sikap yang dingin padaku. Ia jarang tersenyum, dan jikapun tersenyum, itu adalah senyum hambar yang tidak sampai ke mata. Setiap pertanyaannya terasa seperti interogasi. Setiap saran dariku selalu ditanggapi dengan cibiran halus. Oh, menantu zaman sekarang memang berbeda ya? Atau, itu bukan cara kami di sini, adalah kalimat-kalimat favoritnya. Danu sering mencoba menjembatani, mencoba melunakkan ibunya. Tapi Bu Lastri selalu punya cara untuk menghindar atau memutarbalikkan kata-kata. Aku berusaha keras. Aku memasak hidangan favoritnya, membersihkan rumah tanpa diminta, bahkan mencoba mengajaknya mengobrol tentang hal-hal ringan. Namun, tembok es yang dibangun Bu Lastri terlalu tebal. Seolah-olah, kehadiranku di rumah itu adalah sebuah ancaman, sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Aku sering mendapati diriku duduk sendirian di kamar, bertanya-tanya apa salahku. Apakah karena aku bukan dari keluarga kaya? Apakah karena aku tidak bekerja di kantor formal? Atau mungkinkah ada alasan lain yang lebih dalam? Aku hanya tahu, hatiku mulai terbebani oleh atmosfer dingin yang menyelimuti rumah itu. Sebuah ketegangan yang hanya aku dan Bu Lastri yang bisa merasakannya. Sementara Danu, yang selalu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, seringkali tidak menyadari kedalaman masalah yang sebenarnya. Ketegangan di rumah itu seperti benang kusut yang semakin hari semakin erat melilit leherku. Bu Lastri tak pernah berhenti menemukan celah, sekecil apapun, untuk mengkritikku. Setiap tindakanku, sekecil apapun, seolah menjadi bahan bakar baru untuk nyala ketidaksukaannya. Cara aku memegang sendok saat makan, caraku melipat cucian, bahkan intonasi suaraku saat berbicara dengan Danu, semuanya tak luput dari cibiran atau komentar pedas yang ia sembunyikan di balik senyum tipis yang penuh makna. Ah, menantu zaman sekarang memang berbeda ya, lebih modern,
ujarnya suatu kali, nadanya seolah memuji, tapi tatapan matanya mengisyaratkan sebaliknya. Atau, di rumah ini, kami punya cara sendiri. Tidak seperti yang kamu biasa lakukan. Kalimat yang selalu ia ucapkan setiap kali aku mencoba beradaptasi atau menawarkan bantuan. Aku mencoba menelan semuanya, memaksa diriku untuk bersabar demi menjaga kedamaian rumah tangga yang baru kurajut. Aku percaya, dengan ketulusan, suatu hari es di hati Bu Lastri akan mencair. Tapi hati kecilku tahu, ini bukan hanya soal perbedaan karakter atau kebiasaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang tersembunyi di balik tatapan dinginnya yang selalu mengamatiku. Itu adalah kecemburuan yang membusuk, dan aku mulai merasakannya dengan jelas. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang cerah, ketika aku sedang sibuk di dapur. Aroma kaldu sup buntut yang harum mulai memenuhi setiap sudut ruangan. Itu adalah hidangan kesukaan Danu, dan aku ingin membuatnya sempurna. Tak lama, pintu depan terbuka, dan suara langkah kaki Danu terdengar di lorong. Ia langsung menghampiriku di dapur, tanpa berganti pakaian kerja sekalipun. Dari belakang, ia memelukku erat, dagunya bertumpu di puncak kepalaku. Wanginya enak banget, sayang. Pasti masakan istriku yang paling jago, bisiknya sambil tertawa pelan, suaranya dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Tangannya melingkar erat di pinggangku, seolah tak ingin melepaskan. Aku tersenyum, merasa sedikit lega dan bahagia dengan perhatiannya. Momen-momen kecil yang intim seperti ini adalah oksigen bagiku di tengah suasana mencekam rumah itu. Bisa aja kamu, jawabku. Pipiku sedikit merona karena sentuhannya. Kami berdua terlalu asyik dalam dunia kecil kami, tak menyadari bahwa Bu Lastri telah berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan itu. Wajahnya yang biasa dingin kini mengeras menjadi topeng kemarahan. Matanya menyipit penuh kecemburuan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Senyum hambar yang biasa ia tampilkan kini lenyap, digantikan oleh raut masam yang kentara. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi ia menahannya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia berbalik dengan gerakan tiba-tiba dan menghilang ke kamarnya, meninggalkan jejak aura permusuhan yang pekat. Malam itu, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Bu Lastri hanya berbicara seperlunya, jawabannya singkat dan datar. Setiap kali Danu mencoba mencairkan suasana dengan cerita ringan dari kantornya, Bu Lastri hanya menjawab singkat atau mengalihkan pandangan, seolah percakapan itu tak menarik baginya. Aku merasa risih, sadar betul bahwa insiden di dapur tadi sore telah memicu sesuatu yang besar dalam dirinya. Itu bukan lagi sekadar ketidaksukaan, tapi kebencian yang mulai berakar. Beberapa hari kemudian, keanehan-keanehan kecil mulai terjadi. Hal-hal penting milikku, atau bahkan milik Danu, mulai menghilang atau berpindah tempat. Kunci mobil Danu, yang biasanya selalu ia gantung di gantungan khusus, seringkali ditemukan tergeletak di tempat yang aneh, seperti di dalam lemari atau di bawah bantal sofa. Padahal, aku yakin melihat Danu meletakkannya di tempat yang benar. Dokumen penting milikku untuk proyek desain, yang selalu kuletakkan rapi di meja kerjaku, seringkali raib sebentar, lalu muncul lagi di tempat yang tidak masuk akal, seperti di dalam laci pakaian atau di tumpukan koran bekas. Awalnya aku berpikir itu hanya keteledianku, atau mungkin Danu yang memindahkannya karena terburu-buru. Tapi frekuensinya semakin sering, hingga menimbulkan kecurigaan yang kuat. Aku merasa ada yang sengaja ingin membuatku terlihat ceroboh, tidak rapi, atau tidak kompeten di mata Danu. Puncaknya adalah ketika aku menemukan dompet Danu tergeletak di meja ruang tamu, terbuka begitu saja, padahal ia selalu sangat rapi dan menyimpan dompetnya di laci meja kerjanya yang terkunci. Di samping dompet itu, tergeletak selembar tagihan kartu kredit atas namaku dengan nominal yang cukup besar untuk pembelian barang-barang mewah dari butik mahal yang tidak pernah kukunjungi, apalagi kubeli. Jantungku berdebar kencang, darahku seolah berhenti mengalir. Ini bukan lagi keteledoran. Ini adalah jebakan yang sengaja dipasang. Aku yakin Bu Lastri pelakunya. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa dia telah menggunakan kartu kreditku, atau bahkan mengambilnya dan berbelanja? Rasa frustrasi yang mendalam dan ketakutan mulai tumbuh dan mencekikku. Aku menyadari bahwa Bu Lastri tidak hanya sekadar tidak menyukaiku.
Ia punya agenda tersembunyi yang mengerikan. Kecemburuannya pada hubunganku dengan Danu, ditambah dengan trik-trik kecil yang ia lakukan untuk menjatuhkanku dan membuatku terlihat buruk, mulai membentuk sebuah pola yang jelas. Dia ingin aku pergi, bahkan jika itu berarti menghancurkan pernikahanku. Aku merasa seperti target, dan Bulastri adalah penembaknya yang semakin berbahaya. Aku harus lebih waspada, karena aku tahu, ini baru permulaan dari konflik yang lebih besar dan rumit yang akan segera datang. Insiden tagihan kartu kredit fiktif itu menjadi pukulan telak yang membuatku tersadar sepenuhnya. Aku tahu pasti itu ulah Bulastri. Tidak ada orang lain di rumah itu yang memiliki akses leluasa ke barang-barang pribadiku selain dia, dan motifnya sudah sangat jelas terbaca. Dia ingin aku pergi dari kehidupan Danu secepatnya. Namun, membuktikan hal itu terasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di tengah badai pasir. Aku tidak bisa begitu saja menuduhnya tanpa bukti konkret, tanpa sesuatu yang tak terbantahkan. Danu pasti akan membela ibunya mati-matian, entah karena loyalitas atau karena ia memang tidak mau melihat kebenaran. Tuduhan tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana, bahkan mungkin mempercepat perpisahan yang Bulastri inginkan. Aku memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Bulastri. Aku menarik diri sejenak, mengamati, dan mulai bertindak lebih hati-hati, seperti seorang detektif yang sedang menyusun kepingan teka-teki yang rumit. Langkah pertamaku adalah memeriksa kembali semua tagihan dan laporan bankku. Aku menghubungi pihak bank, meminta laporan detail transaksi selama beberapa bulan terakhir. Ternyata, tidak hanya tagihan kartu kredit palsu yang nominalnya cukup besar untuk pembelian barang-barang mewah itu, ada beberapa transaksi kecil yang mencurigakan di toko-toko perhiasan dan butik kelas atas, serta toko-toko daring yang menjual barang branded. Semua transaksi itu terjadi pada jam-jam kerja, saat aku sedang sibuk dengan pekerjaanku di luar rumah atau di studio. Nominalnya tidak terlalu besar untuk setiap transaksi, tetapi akumulasinya cukup signifikan, dan yang terpenting, itu cukup untuk membuatku yakin bahwa seseorang telah menggunakan kartuku secara tidak sah. Itu bukan sekadar kebetulan. Maka, aku mulai memasang jebakan kecil di rumah. Ini adalah permainan kucing-kucingan, dan aku harus lebih cerdik. Aku menaruh benda-benda pribadi di tempat yang sangat spesifik, lalu diam-diam menandainya dengan pensil yang sangat tipis, nyaris tak terlihat mata telanjang, atau menaburkan sedikit bubuk bedak bayi yang sangat halus, yang akan meninggalkan jejak jika disentuh. Misalnya, aku sengaja meninggalkan cincin lamaku di atas meja rias di kamar kami, lalu menyemprotkannya dengan hairspray yang meninggalkan jejak lengket jika disentuh tanpa sengaja, namun tidak merusak cincinnya. Aku juga menempatkan buku harian kecilku di bawah tumpukan pakaian di laci, tapi dengan posisi sedikit miring yang jika disentuh akan berubah. Paling penting, aku mulai menandai kartu-kartu debit dan kreditku yang kusimpan di dompet cadangan. Aku menggunakan pena UV untuk membuat tanda-tanda kecil yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV, menempatkannya di sudut yang sulit dijangkau, dan aku mencatat posisi pasti setiap kartu. Aku melakukannya secara acak, tidak hanya satu jebakan, agar tidak mudah terdeteksi oleh Bulastri. Aku tahu ia cerdik. Beberapa hari berlalu, dan dugaanku terbukti. Aku menemukan tanda-tanda bahwa seseorang telah mengutak-atik barang-barangku. Cincin yang kusemprot hairspray kini berada di laci meja rias, bukan di atas meja, dan jejak lengketnya sudah bersih. Buku harian kecilku yang kuletakkan miring di bawah tumpukan pakaian kini tegak lurus, seolah sudah dipegang dan diletakkan kembali. Yang paling mengejutkan adalah ketika aku memeriksa dompet cadangan, kartu debit cadanganku, yang kusimpan tersembunyi di dalam sebuah novel tua di rak buku, kini sedikit bergeser dari tempatnya semula. Aku mengambilnya, menyinarinya dengan lampu UV kecil yang kubeli diam-diam. Tanda kecil yang kubuat itu terlihat samar, tapi sudah tersentuh dan sedikit luntur. Aku yakin Bulastri mulai mencari-cari barang berhargaku dan mencoba mengaksesnya. Sebuah ketakutan dingin menjalar di punggungku, tapi juga membangkitkan tekadku. Kecurigaanku terhadap Bulastri semakin memburuk dan berubah menjadi keyakinan penuh. Sikapnya tidak membaik, justru semakin menjadi-jadi, hampir seperti ia sengaja memprovokasiku. Setiap kali Danu memujiku, bahkan untuk hal-hal kecil seperti penampilanku atau senyumku, ia akan menyela dengan komentar sinis atau mengubah topik pembicaraan secara drastis. Oh, masakan Kinara memang biasa saja, lebih enak masakan dulu yang ibu buat. Atau, Danu,
Apa kau tidak lihat baju yang belum disetrika itu? Istrimu tidak tahu caranya mengurus rumah dengan benar. Kata-kata itu seperti panah beracun yang sengaja ia lontarkan untuk meracuni pikiran Danu tentang diriku. Untuk mengikis rasa hormat dan cintanya padaku sedikit demi sedikit. Danu, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kebingungan yang semakin jelas. Ia terjebak di tengah-tengah kami, seolah dalam medan perang tanpa ia sadari. Terkadang ia mencoba membela, "Bu, Kinara sudah berusaha keras." Atau, "Sayang, mungkin ibu tidak bermaksud begitu." Ia mencoba menjadi penengah, menjadi peredam. Tapi sebagian besar waktu, ia memilih untuk diam, menghindari konflik langsung, mencoba mencari aman. Aku bisa melihat beban di pundaknya, matanya sering terlihat lelah, tapi aku juga merasakan kekecewaan yang mendalam karena ia tidak sepenuhnya berdiri di pihakku. Atau setidaknya mencoba mencari tahu kebenarannya sendiri dengan lebih serius. Ia terlalu mudah percaya pada ibunya. Aku tahu aku harus bertindak lebih jauh. Aku mulai merekam percakapan-percakapan penting dengan Bu Lastri menggunakan aplikasi perekam suara di ponselku. Aku tahu ini adalah langkah ekstrim dan mungkin melanggar privasi, tapi aku merasa tak punya pilihan lain. Aku butuh bukti nyata yang tak terbantahkan, bukti audio yang bisa menunjukkan bagaimana ia memprovokasiku, menghinaku, atau bahkan mengaku secara tak langsung. Aku butuh sesuatu yang bisa kubawa ke Danu, sesuatu yang tidak bisa lagi ia bantah, sesuatu yang akan membuka matanya lebar-lebar. Aku juga mulai mendokumentasikan setiap kejadian aneh dengan foto dan catatan waktu yang detail. Misalnya, ketika barang berpindah tempat, aku akan memotretnya sebelum dan sesudah, lengkap dengan stempel waktu digital. Ini adalah persiapan perang, perang psikologis yang kejam, dan aku tahu itu. Aku tidak ingin kalah dalam perang ini, terutama ketika yang dipertaruhkan adalah pernikahanku, harga diriku, dan masa depanku. Aku harus selangkah lebih maju dari rencana busuk Bu Lastri. Aku harus lebih pintar, lebih kejam dalam strategiku daripada dia. Setelah insiden dengan tagihan kartu kredit fiktif dan ditemukannya bukti-bukti kecil dari jebakan yang kusebar, atmosfer di rumah terasa semakin sesak dan mencekik. Bu Lastri tidak lagi sekadar menyindirku secara halus. Ia kini mulai terang-terangan mencari-cari kesalahanku, bahkan di depan Danu. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca yang siap melukai, dan aku selalu harus menjaga diri agar tidak terpeleset. Pernah suatu pagi yang cerah, aku sedang asyik menyiram tanaman mawar kesayanganku di halaman depan. Aroma tanah basah dan bunga mawar memenuhi udara, sedikit meredakan ketegangan yang selalu menyelimutiku. Danu, yang baru saja selesai sarapan, menghampiriku dengan senyum cerah. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, siap berangkat ke kantor. "Sayang, nanti siang makan siang di luar yuk? Ada restoran fusion baru yang baru buka. Reviewnya bagus sekali. Aku ingin sekali mencobanya denganmu," ajak Danu, tersenyum hangat, matanya memancarkan kebahagiaan. Aku mengangguk senang, hatiku sedikit terangkat. "Ide bagus. Nanti aku telepon kamu untuk konfirmasi ya," jawabku antusias. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang familiar mendekat. Bu Lastri muncul di ambang pintu, bibirnya membentuk garis tipis. "Makan siang di luar? Memangnya tidak bisa masak di rumah, Kinara?" ucapnya dengan nada sinis yang sangat jelas. Boros sekali. Padahal gaji Danu itu untuk kebutuhan rumah tangga, untuk menabung masa depan, bukan untuk foya-foya yang tidak perlu. Danu mencoba membela dengan suara lembut. "Bu, ini kan sesekali saja. Lagi pula Kinara kan juga bekerja, jadi bisa patungan. Kami kan juga perlu waktu untuk berdua." Mata Bu Lastri menyala. Ia mendengus, seolah jijik dengan jawaban Danu. "Ah, patungan apa? Gaji desainer itu seberapa sih? Tidak seberapa dibanding gaji anakku. Jangan sok-sokan. Istri itu tugasnya menghemat, mengurus rumah, bukan menghabiskan uang suami untuk hal-hal yang tidak penting." Kata-katanya menohok, menusuk tepat di ulu hatiku. Setiap kalimatnya adalah usaha telanjang untuk merendahkanku, untuk membuatku terlihat buruk dan tidak berharga di mata Danu. Aku hanya bisa memaksakan senyum kaku dan melanjutkan menyiram tanaman, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak untuk jatuh. Aku tak ingin terlihat lemah di depannya. Tekanan psikologis itu semakin menjadi-jadi.
Bu Lastri mulai melakukan hal-hal yang lebih ekstrim, menunjukkan sisi manipulatifnya. Aku sering mendengar bisikan-bisikan halus dari kamarnya, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Tapi suaranya sengaja dibuat cukup keras agar aku bisa mendengarnya, bahkan dari ruang keluarga. "Iya, Nak, ibumu ini sudah tua, sendirian di rumah. Kasihan Danu, harus kerja keras membanting tulang padahal istrinya tidak becus mengurus rumah, tidak bisa masakan enak, tidak bisa menghemat," bisiknya suatu kali, nadanya terdengar sendu dan penuh kepasrahan. Anakku itu sebenarnya anak yang berbakti, sangat perhatian pada ibunya, tapi sejak ada dia, sudahlah. Ibu cuma bisa pasrah, ikhlas saja kalau memang harus begini. Bisikan penghasutan itu jelas dan sengaja ditujukan untuk Danu, yang kebetulan lewat di dekat kamar ibunya saat itu. Aku melihat Danu berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkahnya dengan wajah murung dan bahu yang tampak lebih berat. Aku tahu Bu Lastri sengaja memainkan peran korban yang tertindas, membangun narasi bahwa aku adalah menantu yang buruk, boros, tidak becus, dan tidak pantas untuk Danu. Dia ingin Danu merasa bersalah dan menyalahkanku atas penderitaan ibunya. Hubunganku dengan Danu mulai retak, dan keretakannya semakin dalam setiap hari. Danu semakin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk atau proyek mendadak. Ia juga menjadi lebih pendiam dan seringkali terlihat lelah, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aku mencoba mengajaknya bicara, mencoba mendekat, tapi ia selalu mengelak, membangun dinding di sekelilingnya. "Aku capek, sayang. Jangan bikin masalah lagi, ya," ujarnya suatu malam, kalimat yang membuatku terkejut dan terluka dalam. "Masalah?" Seolah semua konflik ini adalah sepenuhnya kesalahanku. Pernah aku mencoba menunjukkan beberapa bukti transaksi mencurigakan di kartu kreditku padanya. Aku sudah menyiapkan laporan bank dan foto-foto detail. "Danu, coba lihat ini. Aku tidak pernah belanja di toko-toko ini. Ini bukan tanda tanganku. Apa mungkin ada orang lain yang menggunakan kartuku?" Tentu saja, aku tidak menyebutkan nama ibunya, mencoba membuka pikirannya perlahan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Danu menepis tanganku dengan lembut namun tegas. Ia bahkan tidak melihat bukti-bukti itu. "Sudahlah, sayang. Mungkin itu salah sistem bank. Atau kamu lupa pernah belanja. Jangan terlalu curiga pada ibu. Kasihan. Dia kan cuma ingin yang terbaik untuk kita. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu," ucapnya, nadanya terdengar lelah dan penuh pembelaan. Melihat reaksinya, aku sadar bahwa Danu sudah mulai termakan omongan ibunya. Kepercayaan Danu padaku perlahan terkikis, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Itu adalah pukulan terberat bagiku, lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas Bu Lastri sekalipun. Aku merasa sendirian, terisolasi dalam perang psikologis yang Bu Lastri ciptakan. Aku tahu, waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan tak terbantahkan semakin mendesak. Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus melakukan sesuatu yang drastis sebelum pernikahanku benar-benar hancur, dan harga diriku terinjak-injak hingga tak bersisa. Aku harus menemukan cara untuk membuktikan kebenaran, untuk menyelamatkan diriku dan mungkin juga pernikahanku. Melihat Danu yang semakin termakan omongan ibunya, hatiku remuk redam, hancur berkeping-keping. Kesabaranku sudah mencapai batas ambang. Aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya mengumpulkan bukti-bukti kecil yang mudah dibantah, seperti laporan bank atau foto benda yang bergeser. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa berbicara untukku dan membungkam Bu Lastri selamanya, sesuatu yang akan membuat Danu melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Aku membutuhkan sebuah bukti rekaman video yang tak bisa dimanipulasi atau disangkal. Idenya muncul pada suatu malam ketika aku sedang merapikan lemari di kamar tamu. Kamar itu jarang sekali digunakan, hanya menjadi gudang sementara untuk barang-barang yang tidak terpakai. Di sana, di sudut lemari yang agak berdebu, aku melihat sebuah kotak berisi kamera pengawas kecil yang sudah lama tidak dipakai. Itu adalah kamera keamanan lama milik Danu yang dulu pernah ia gunakan untuk mengawasi proyek konstruksinya, lengkap dengan memory card dan baterai cadangan. Sebuah ide gila tapi brilian melintas di benakku, menyulut kembali harapan yang hampir padam. Aku bisa memasangnya secara sembunyi-sembunyi. Malam itu,
setelah Danu dan Bu Lastri tertidur lelap. Aku bahkan menunggu hingga aku yakin mereka benar-benar pulas. Aku diam-diam bergerak. Aku membersihkan kamera itu dengan hati-hati, memastikan semua fungsinya berjalan dengan baik, baterainya penuh, dan memorinya kosong siap merekam. Aku mencari tempat yang strategis di area umum yang sering dilalui Bu Lastri, terutama dapur dan ruang keluarga. Dua area ini adalah tempat di mana insiden-insiden kecil sering terjadi dan di mana Bu Lastri sering melancarkan bisikan-bisikan penghasutnya. Pilihan akhirnya jatuh pada sebuah sudut di ruang keluarga, di antara tumpukan buku-buku tebal dan pot tanaman hias yang rimbun dengan daun-daun menjuntai. Aku menyamarkan kamera sekecil mungkin, memastikan kabelnya tersembunyi rapi dan lensa kameranya tidak memantulkan cahaya. Aku membuatnya seolah-olah hanya bagian dari dekorasi yang tidak mencolok. Aku juga memastikan sudut pandangnya mencakup area meja tempat teh biasanya disajikan, serta sofa di ruang keluarga tempat Bu Lastri sering menerima telepon atau berbisik. Aku mengaktifkan fitur perekaman gerak, motion detection, sehingga kamera hanya akan merekam ketika ada aktivitas. Ini penting untuk menghemat memori dan daya baterai, serta untuk memastikan aku tidak harus menonton rekaman kosong berjam-jam. Aku menguji beberapa kali hingga yakin bahwa semua yang kubutuhkan akan terekam jelas. Esoknya, aku menjalankan rutinitas seperti biasa, namun dengan kewaspadaan yang berlipat ganda. Aku merasa seperti seorang aktor yang sedang memerankan naskah dramatis. Pagi itu, Bu Lastri seperti biasa meminta teh hangatnya. "Kinara, buatkan ibu teh." "Seperti biasa, ya," katanya dengan nada memerintah. Aku mengangguk. Sengaja, kali ini aku meletakkan cangkir teh itu agak ke tepi meja di ruang keluarga, sedikit lebih dekat ke sisi Bu Lastri, tapi masih dalam jangkauan aman, tidak terlalu jauh hingga ia harus menjangkau, dan tidak terlalu dekat hingga terlihat disengaja. Aku ingin memastikan ada potensi insiden, dan kamera akan merekam setiap gerakannya. Setelah meletakkan cangkir, aku berbalik untuk mengambil biskuit di atas meja, persis seperti skenario di hari teh panas pertama, membelakanginya sejenak. Beberapa detik kemudian, terdengar suara keributan, diikuti jeritan melengking yang familiar. Aku berbalik. Arg. Panas. Panas sekali, jerit Bu Lastri, persis seperti adegan yang pernah terjadi, tapi kali ini dengan intonasi yang jauh lebih dramatis dan penuh kepalsuan. Ia memegang lengannya yang memerah, dan cangkir teh itu sudah terbalik di lantai, isinya tumpah ke karpet. "Menantu kurang ajar. Kau sengaja menyiramku lagi dengan teh panas. Kau ingin membunuhku. Kau ingin aku mati." Wajahnya penuh amarah dan kepalsuan, air mata sudah siap mengalir, matanya melirik ke arah pintu, menunggu Danu datang. Benar saja, Danu langsung berlari masuk ke ruang keluarga. Wajahnya panik dan khawatir mendengar jeritan ibunya. Ia menatapku dengan mata memerah, seolah sudah siap untuk meledak, menuduhku, dan menghakimiku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, dengan tatapan yang tenang namun penuh arti. Aku tidak lagi merasa takut atau marah. Ada rasa tenang yang aneh dan membingkai diriku karena aku tahu, kali ini, kebenaran akan terungkap tanpa bisa dibantah. Aku sudah punya bukti yang tak terbantahkan. Kamera tersembunyi itu telah merekam semuanya. Bu Lastri yang dengan sengaja, tanpa keraguan, menarik cangkir teh itu hingga tumpah ke lengannya sendiri, lalu menjerit histeris seolah kesakitan yang luar biasa. Aku bisa melihat rekayasanya, setiap detail dari tipuan kejamnya, setiap ekspresi kepalsuan di wajahnya. Aku tersenyum kecil, senyum yang bukan lagi senyum pasrah, melainkan senyum penuh arti, senyum seorang pemenang yang sudah memegang kartu as di tangannya. Senyumku ini membuat Bu Lastri terdiam sejenak, bingung dengan reaksiku yang tidak terduga. Ia tidak tahu bahwa jaring kebohongan yang ia tenun dengan sangat rapi untuk menjebakku, kini justru akan melilit dirinya sendiri. Danu juga terdiam, melihat ekspresi tenang di wajahku yang tak ia kenali. Aku sudah siap. Jeritan histeris Bu Lastri masih menggema memekakan telinga di ruang keluarga, disusul oleh keheningan yang sangat tegang, seolah waktu berhenti berputar. Danu menatapku dengan mata penuh pertanyaan, mencari jawaban atas kegaduhan dan tuduhan tak berdasar yang baru saja ia dengar dari ibunya. Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan kemarahan, seolah ia sudah siap melontarkan tuduhan yang sama padaku, menuduhku melukai ibunya.
Namun, kali ini aku tidak akan membiarkannya. Aku sudah siap menghadapi kebenaran. Aku mengangkat tanganku, sebuah isyarat lembut namun tegas untuk menghentikan setiap kata pembelaan atau tuduhan yang mungkin akan keluar dari bibirnya. Danu, suaraku terdengar tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku tahu apa yang sedang ibu coba lakukan. Dan yang terpenting, aku punya buktinya. Bu Lastri, yang semula sibuk memegangi lengannya dengan ekspresi kesakitan berlebihan yang kentara dibuat-buat, tiba-tiba terdiam. Mimik wajahnya berubah drastis. Matanya menatapku tajam, penuh ketakutan yang samar, seolah ia bisa membaca pikiranku. Ia mencoba tersenyum hambar, sebuah senyum yang kini terlihat jelas sebagai topeng belaka, rapuh, dan penuh kepalsuan. Bukti apa, Kinara? Jangan mengada-ada. Kau sudah melukai ibu. Sekarang kau ingin menuduh ibu berbohong? Kau menantu durhaka. Suaranya bergetar, berusaha tetap meyakinkan. Aku tidak menghiraukannya. Pandanganku sepenuhnya tertuju pada Danu, mencoba menembus kabut keraguan di matanya. Danu, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi ibu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kejadian ini, dan semua tuduhan sebelumnya, termasuk tagihan kartu kredit dan barang-barang yang berpindah tempat itu semua rekayasa. Jebakan yang ia buat untukku. Danu mengerutkan kening dalam-dalam. Dahinya berkerut, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Rekayasa apa, sayang? Ibu kesakitan. Kau menyiramnya dengan teh panas. Aku mendengarnya. Nada suaranya mulai naik, dipenuhi emosi dan kekhawatiran yang tulus terhadap ibunya. Tidak, Danu. Aku tidak melakukannya, sahutku, melangkah perlahan namun pasti ke sudut tempat kamera tersembunyi. Dengan gerakan hati-hati, aku mengambil kamera kecil itu dari persembunyiannya di antara pot tanaman dan tumpukan buku. Bu Lastri melihatnya, dan reaksi tubuhnya tak bisa dibohongi. Wajahnya langsung memucat pasi, darah seolah mengalir habis dari wajahnya. Matanya membelalak ketakutan, pupilnya melebar. Ketakutan yang nyata kini menggantikan kepalsuan di wajahnya. Ia tahu semua kebohongannya akan terungkap. Apa itu? Tanya Danu. Tatapannya beralih dari Bu Lastri yang kini tampak tegang dan pucat, ke kamera di tanganku, lalu kembali lagi kepadaku. Ia tidak mengenali alat kecil itu. Ini adalah saksi bisu, Danu. Jawabku, suaraku masih tenang namun penuh keyakinan. Ini akan menunjukkan kebenaran yang selama ini tertutup oleh kebohongan ibu. Aku menyambungkan kamera itu ke televisi layar datar di ruang keluarga menggunakan kabel HDMI yang sudah kusiapkan sebelumnya. Dengan beberapa sentuhan cepat pada tombol kamera, aku memutar rekaman pagi itu. Danu dan Bu Lastri sama-sama terpaku di depan layar televisi. Mata mereka tak berkedip, seolah tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Mereka melihat adegan yang terulang di depan mata mereka, namun dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang objektif. Aku meletakkan cangkir teh, berbalik mengambil biskuit, dan kemudian di layar, terlihat jelas Bu Lastri dengan sengaja dan tanpa ragu meraih cangkir teh itu, menariknya dengan gerakan cepat dan tiba-tiba, hingga tehnya tumpah membasahi lengannya sendiri. Kemudian, secepat kilat, ia menjerit kesakitan yang sangat dibuat-buat, sambil memegangi lengannya dan menjatuhkan diri ke lantai, persis seperti adegan dramatis yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Seluruh ruang keluarga hening mencekam. Yang terdengar hanyalah suara rekaman video yang memutar ulang kebohongan itu, seolah setiap gerakan Bu Lastri di layar adalah palu yang menghantam kebohongan yang ia bangun. Danu ternganga. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melebar tak percaya, menatap layar, lalu ke arah ibunya yang kini menunduk, lalu kembali ke layar. Wajahnya yang semula penuh kemarahan dan kebingungan kini berubah menjadi pucat pasi karena syok, lalu perlahan memerah karena rasa malu, kekecewaan, dan pengkhianatan yang baru disadarinya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menerima tamparan keras di wajahnya. Bu Lastri, yang menyadari dirinya telah tertangkap basah, mencoba melarikan diri, bergerak cepat ke arah pintu keluar. Namun Danu, yang kini sudah bangkit dari keterkejutannya, segera menahannya. Ia mencengkeram lengan ibunya, tidak lagi dengan kelembutan yang biasa ia tunjukkan. "Ibu, apa-apaan ini?" Suaranya bergetar hebat, tidak lagi lembut, melainkan dipenuhi kekecewaan dan amarah yang mendalam,
sebuah kemarahan yang jujur. Apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu melakukan ini? Bu Lastri gemetar, tubuhnya berguncang, mencoba mencari alasan, mencoba menyelamatkan diri dari jurang kebenaran yang terbuka lebar. Tidak, Danu. Itu hanya kebetulan. Kinara yang memasangnya. Dia ingin menjebak ibu. Dia jahat. Nak, percaya ibu. Aku mematikan rekaman video di televisi. Kebetulan, ibu lihat. Danu, lihat bagaimana ia dengan sengaja menjatuhkannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana jahat yang sudah ia susun. Sama seperti tagihan kartu kredit fiktif itu yang ia belanjakan atas namaku. Sama seperti benda-benda yang selalu ia pindahkan untuk membuatku terlihat ceroboh. Sama seperti bisikan-bisikan menghasut yang selalu ibu lontarkan padamu tentang diriku. Aku mengambil ponselku lagi, dan memutarkan beberapa rekaman suara yang berhasil kurekam sebelumnya, yang berisi bisikan Bu Lastri yang penuh provokasi, penghasutan, dan tuduhan tak berdasar tentang diriku pada orang lain, atau yang ia tujukan agar Danu mendengarnya. Danu menutup matanya erat-erat, tangannya mengepal keras di samping tubuhnya, seolah menahan ledakan emosi. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Bukti di depan matanya terlalu jelas, terlalu terang benderang. Ia telah dipermainkan, dibohongi, dan yang melakukan itu adalah ibunya sendiri. Orang yang paling ia percaya, orang yang selalu ia bela. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang luar biasa, terpukul, seolah seluruh dunia yang ia kenal telah runtuh dalam sekejap. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut matanya. Air mata dari seorang anak yang baru saja menyadari bahwa ibunya bukanlah sosok sempurna yang selama ini ia puja. Di sisi lain, Bu Lastri terdiam membisu, tubuhnya gemetar ketakutan, menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan yang terlambat. Rencananya telah terbongkar secara brutal, dan dia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Keterkejutan Danu tak terlukiskan. Wajahnya yang semula tegang kini benar-benar memucat, lalu perlahan memerah karena rasa malu dan pengkhianatan yang mendalam. Ia melepaskan pegangannya pada Bu Lastri, mundur selangkah, seolah tak lagi mengenali wanita di hadapannya. Wanita yang selama ini ia puja sebagai sosok ibu yang sempurna. Nafasnya memburu tak beraturan, matanya masih terpaku pada ibunya, yang kini meringkuk di lantai, wajahnya tertunduk dalam, mencoba menyembunyikan rasa malu dan kegagalan yang telak. Seluruh tubuh Bu Lastri gemetar hebat, bukan lagi karena sandiwara kesakitan, melainkan karena ketakutan yang nyata dan kenyataan pahit bahwa ia telah terbongkar, tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Ibu kenapa melakukan ini? Suara Danu tercekat, syarat akan kekecewaan mendalam yang tak pernah kubayangkan bisa keluar dari mulutnya untuk sang ibu. Nada suaranya bergetar, memohon sebuah jawaban atas apa yang baru saja ia saksikan. Kenapa ibu harus membohongi Danu? Kenapa ibu melakukan ini pada Kinara? Bukankah ibu tahu ini menyakiti kami berdua? Bu Lastri mengangkat kepalanya perlahan. Air mata mulai membanjiri pipinya. Namun kali ini bukan air mata kepalsuan yang penuh akting. Itu adalah air mata penyesalan dan keputusasaan. Danu, anakku. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Rucahnya, suaranya parau dan serak karena tangis. Ia merangkak sedikit mendekat ke arah Danu, mencoba meraih kakinya seolah memohon belas kasihan. Ibu tidak ingin kau bersama wanita ini. Dia tidak pantas untukmu. Dia hanya akan menghabiskan uangmu. Dia tidak bisa mengurus rumah. Dia tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Aku mendengus pelan, tak percaya dengan pembelaan dan tuduhan tak berdasarnya yang masih terus ia lontarkan. Tidak pantas? Menghabiskan uang? Ibu mengatakannya setelah ibu sendiri yang menghabiskan uangku dengan kartu kredit palsu itu, dan menuduhku yang melakukannya. Suaraku mengandung ironi yang jelas, tapi Bu Lastri hanya menatapku dengan tatapan penuh dendam. Diam. Jangan ikut campur. Kau sudah menghancurkan segalanya. Bu Lastri membentakku, matanya memancarkan kebencian yang mendalam, lebih dari yang pernah kulihat sebelumnya. Ini urusan ibu dan Danu. Kau perusak. Danu mengalihkan pandangannya dariku ke Bu Lastri lagi. Matanya menyipit marah. Cukup, Bu. Bentakannya keras, membuat Bu Lastri tersentak dan terdiam sesaat, terkejut dengan nada suara anaknya.
Bagaimana ibu bisa berpikir ini adalah hal terbaik? Ibu menuduh istriku sendiri, menjebaknya dengan cara serendah ini, membuatku meragukannya, membuatku menyakitinya. Ibu tahu betapa sakitnya Kinara selama ini. Dan ibu juga sudah menyakitiku dengan kebohongan ini, Bu. Tapi dia bukan dari keluarga kita, Danu. Dia tidak selevel dengan kita. Dia tidak pantas untukmu. Bu Lastri mencoba bangkit, merangkak mendekati Danu lagi, mencoba meraih tangannya, memaksakan sentuhan. Ibu mencarikan yang lebih baik, anak seorang pejabat, anak pengusaha kaya, dia akan membawamu lebih tinggi. Danu, dia akan membuatmu sukses, bukan menantu yang hanya menghabiskan uangmu. Danu menepis tangan ibunya dengan kasar. Tatapan matanya kini penuh kemarahan yang membara. Aku tidak butuh itu, Bu. Aku tidak butuh pernikahan yang didasari harta atau status. Aku mencintai Kinara. Aku tidak peduli dia dari keluarga mana. Aku mencintainya apa adanya, sebagai Kinara. Kenapa ibu tidak bisa menerima itu? Suaranya bergetar menahan tangis, emosinya meledak. Perdebatan ini, pembongkaran kebohongan ini, pengkhianatan ini, jelas menghancurkan hatinya menjadi serpihan. Ia terlihat seperti anak kecil yang baru saja menyadari bahwa dongeng indah yang ia percayai ternyata adalah kebohongan besar. Aku mengamati Danu dari kejauhan. Ada luka yang sangat dalam di matanya, lebih parah dari yang kubayangkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti, selalu mengutamakan ibunya di atas segalanya, bahkan di atasku. Melihatnya kini terluka begitu parah karena kebohongan orang yang paling ia cintai, membuatku merasakan sedikit rasa bersalah yang aneh, meskipun aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan diriku sendiri. Bu Lastri terus meratap, mencoba menggeser simpati Danu kembali padanya. Ia mulai menciptakan drama baru yang lebih besar, menangis histeris, memukul-mukul dadanya sendiri, bahkan menjambak rambutnya. Anakku tidak mencintai ibu lagi. Dia lebih memilih wanita itu. Ibu rela mati saja, Danu. Biarkan ibu mati sekarang saja. Namun, kali ini, Danu tidak lagi termakan. Kekecewaan di wajahnya terlalu dalam, terlalu membekas. Ia berbalik, menatapku dengan mata yang basah, penuh penyesalan yang mendalam. Kinara, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu, aku tidak pernah menyangka ibu akan melakukan hal sekeji ini. Suaranya menghilang di tenggorokan, dan ia menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap mataku. Ada penyesalan yang begitu besar terpancar dari setiap pori-porinya, dan aku bisa melihat ia sangat terpukul, hancur. Aku mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penyesalannya terlihat tulus, ia terlihat sangat menderita. Tapi luka yang ia biarkan ada, luka yang ia goreskan padaku karena keraguannya, terlalu dalam. Aku tahu, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan telah retak, seperti cermin yang pecah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Danu tidak masuk ke kamar kami. Ia memilih tidur di ruang kerja, meninggalkan Bu Lastri yang masih meratap sendirian di ruang keluarga, dikelilingi kehampaan dan akibat dari kebohongannya yang kini terkuak. Badai telah datang, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Hubungan kami, hubungan ibu dan anak, telah hancur. Malam itu, setelah pertengkaran yang memilukan dan pembongkaran kebohongan Bu Lastri, Danu benar-benar tidak masuk ke kamar kami. Aku mendengar suara langkah kakinya mondar-mandir di ruang kerja, sesekali diselingi dengusan napas berat yang menunjukkan kegelisahan dan kebingungan mendalam. Bu Lastri sendiri, setelah puas meratap dan menyadari bahwa dramanya tidak lagi mempan pada Danu yang sudah melihat bukti, akhirnya terdiam. Keheningan yang mengikuti badai itu terasa lebih menusuk dan memekakan daripada pertengkaran itu sendiri, seolah memakan sisa-sisa harapan dalam diriku. Aku berbaring sendirian di tempat tidur yang terasa begitu dingin, menatap langit-langit kamar, memikirkan kembali setiap detail dari semua yang telah terjadi. Kemenangan ini terasa sangat pahit. Harganya adalah keretakan yang dalam pada pondasi pernikahanku. Pagi harinya, suasana di meja makan sangat canggung, dingin, dan penuh ketegangan. Danu datang dengan mata bengkak dan wajah lelah, terlihat jelas seperti tidak tidur semalaman. Bu Lastri tidak menampakkan diri sama sekali.
Entah karena malu atau karena masih merajuk. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, dengan gerakan mekanis, meletakkan roti panggang dan teh di meja. Danu hanya mengambil selembar roti, mengolesnya dengan selai tanpa gairah sedikit pun, dan makan dalam diam, menghindari tatapan mataku. Tak ada senyum, tak ada candaan, tak ada sentuhan hangat di tanganku seperti biasanya. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan. Danu. Aku mencoba memecah keheningan yang terasa begitu berat, suaraku nyaris berbisik. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan kosong dan tatapan mata yang dipenuhi beban yang tak terlukiskan. Ya, Kinara. Bagaimana perasaanmu? Tanyaku hati-hati, mencoba menyentuh hatinya yang kini terasa jauh. Danu menghela napas panjang, napas lelah yang syarat akan penderitaan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Kaget. Kecewa. Ibu tidak pernah seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan dia bisa melakukan hal sekeji itu, membohongiku dan menjebakmu dengan cara yang begitu manipulatif. Suaranya bergetar, hampir seperti isakan. Aku benar-benar minta maaf atas semua ini, sayang. Aku seharusnya lebih peka. Aku seharusnya percaya padamu, seharusnya tahu bahwa ibu tidak mungkin sejahat itu. Aku melihat ketulusan di matanya, dan itu sedikit meluluhkan dinding es di hatiku. Aku tahu itu berat, Danu. Tapi ini bukan hanya tentang kebohongan ibu. Ini tentang kepercayaan kita. Kepercayaan yang kau biarkan terkikis, kepercayaan yang kau ragukan, kataku, mencoba menyampaikan dalamnya luka yang kurasakan. Danu menunduk, mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku sangat menyesal. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka kecil yang terus menghantuiku. Bu Lastri mengurung diri di kamarnya, hanya keluar untuk makan atau ke kamar mandi, dan itu pun selalu dengan ekspresi masam atau tatapan penuh kebencian padaku, seolah akulah penyebab penderitaannya. Ia tidak lagi mencoba berbicara dengan Danu di depanku, tapi aku yakin ia pasti terus menghasut Danu secara diam-diam, membangun kembali narasi kebohongan di benak anaknya. Danu sendiri semakin jauh dariku, secara emosional. Ia memang meminta maaf berulang kali, mencoba menunjukkan penyesalan dengan tatapan matanya. Ia bahkan sesekali mencoba membelaku di depan ibunya, atau paling tidak lagi termakan hasutan ibunya. Namun, jarak emosional di antara kami sudah terlalu lebar, seolah ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami. Ia masih terlihat sangat syok dan terluka oleh tindakan ibunya, dan itu membuatnya sulit untuk kembali ke suasana hati yang ringan dan penuh cinta seperti dulu. Kehangatan kami sebagai pasangan telah digantikan oleh kecanggungan dan kesepian. Aku merasa seperti hidup di antara dua orang asing yang bermusuhan, di rumah yang seharusnya menjadi tempat nyamanku, menjadi bentengku. Kehangatan pernikahanku seolah menguap begitu saja, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku semakin sering menghabiskan waktu di studio kerjaku, mencari klien di luar kota, atau bahkan hanya sekadar nongkrong di kafe, hanya untuk menghindari atmosfer mencekik di rumah itu. Suatu malam, saat aku dan Danu akhirnya berbicara empat mata di kamar kami, suasananya terasa begitu dingin dan hampa. Danu duduk di sisi tempat tidur, sementara aku berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Kinara, Danu memulai, suaranya berat, seolah setiap kata adalah beban yang harus ia pikul. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melewati ini. Ibu sangat terpukul. Dia sudah tua. Dan aku juga bingung. Aku mencintaimu. Tapi, ini terlalu rumit. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Rumit? Aku mengulang kata itu. Nada suaraku sedikit meninggi, dipenuhi kekecewaan yang tak tertahan. Kau membiarkan ibumu menghancurkan kita. Danu, kau meragukanku berulang kali, percaya pada kebohongannya tanpa berpikir dua kali. Dan sekarang, setelah kebenaran terungkap di depan matamu sendiri, kau bilang ini rumit? Kau masih ragu. Danu menghela napas lagi, sebuah suara frustrasi yang dalam. Aku tahu aku salah, sayang. Aku tahu aku membuatmu sakit. Tapi dia ibuku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dan aku juga tidak bisa meminta ibu untuk berubah dalam semalam. Dia sudah terlanjur sakit hati. Kata-katanya memukulku telak.
lebih keras dari apapun yang pernah Bu Lastri katakan. Jadi, setelah semua bukti, semua penderitaanku, semua pengkhianatan ini, ia masih tidak bisa memilih? Ia masih ingin hidup dalam kondisi abu-abu yang menyakitkan ini, membiarkan aku terus terluka oleh ibunya? Aku menatapnya, air mata mulai menggenang di mataku, pandanganku mengabur. Jadi, apa yang kau inginkan, Danu? Kau ingin aku terus hidup seperti ini? Di rumah yang penuh kebencian, dengan mertua yang mencoba menghancurkan hidupku, dan suami yang tidak bisa menentukan sikap, yang selalu memilih ibunya di atas kebenaran dan kebahagiaanku. Danu menunduk, tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban paling menyakitkan yang bisa ia berikan. Pada saat itulah, aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan. Cinta saja tidak cukup jika tak ada kepercayaan yang teguh. Jika tak ada keberanian untuk berdiri di sampingku, jika ia tidak bisa memprioritaskan pasangannya. Aku sudah memberikan semua yang kumiliki, berjuang mati-matian untuk pernikahan ini, tapi ini bukan lagi rumah yang bisa kubangun kebahagiaanku. Sebuah keputusan sulit, namun sudah bulat, telah terbentuk di benakku, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku harus pergi, demi diriku sendiri, demi harga diriku, dan demi mencari kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Malam itu, setelah Danu terlelap di ruang kerjanya, suara dengkuran halusnya sesekali terdengar samar, dan keheningan mencekam menyelimuti rumah. Aku tidak bisa tidur sekejap pun. Keputusan itu sudah bulat, terpatri kuat di benakku. Aku harus pergi. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari pernikahan yang telah kehilangan bukan hanya kehangatannya, tetapi juga fondasi kepercayaannya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam tekanan, kebencian, dan manipulasi seperti ini, bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Aku tahu Danu tidak sepenuhnya bersalah. Ia juga korban dari manipulasi licik ibunya. Namun, fakta bahwa ia telah gagal melindungiku, berulang kali meragukanku dan membiarkanku terluka, adalah pukulan yang tidak bisa kuabaikan. Aku bangkit dari tempat tidur, bergerak pelan seolah bayangan, agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa membangunkan siapapun. Kakiku menginjak lantai dingin, dan aku berjalan ke sudut kamar, tempat tasku berisi ponsel dan dompet kecilku berada. Aku meraih ponselku. Ada satu nomor yang sudah sangat lama tidak kuhubungi untuk hal-hal pribadi, sebuah nomor yang selalu menjadi jaring pengaman terakhirku, satu-satunya kartu as yang sengaja kusimpan rapat-rapat dari Danu dan Bu Lastri. Nomor ayahku, Bapak Wibowo. Panggilan ini adalah pengakuan kegagalanku dalam hidup mandiri, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Jari-jariku menekan tombol panggil. Butuh beberapa detik yang terasa seperti keabadian sebelum suara berat dan berwibawa itu terdengar di ujung sana. Halo? Kinara? Ada apa? Tumben sekali menelepon malam-malam begini. Suara ayah terdengar sedikit terkejut, namun tetap tenang dan terkontrol seperti biasa, ciri khasnya dalam menghadapi situasi apapun. Aku bisa membayangkan dia baru saja selesai bekerja di ruang kantor pribadinya di rumah, atau mungkin sedang membaca buku-buku tebal tentang ekonomi dan bisnis yang selalu memenuhi mejanya. Suara ayah yang akrab, penuh kasih sayang, dan menenangkan itu membuat tanggul emosiku runtuh seketika. Air mata yang selama ini kutahan mati-matian, kini tumpah begitu saja, membanjiri pipiku, membasahi bantal yang kubekap ke mulutku agar tidak terdengar isakanku. Ayah. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Suaraku tercekat oleh tangis yang tak tertahan. Ada jeda singkat di ujung telepon. Ayahku adalah orang yang sangat peka, terutama pada anak semata wayangnya. Dia tidak pernah gagal membaca emosi. Kinara, kenapa? Kamu menangis? Ada apa? Bicara pelan-pelan. Nak. Jangan panik, desaknya. Suaranya kini dipenuhi kekhawatiran yang kentara, nada tenangnya sedikit bergeser. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, membiarkan oksigen memenuhi paru-paru dan menstabilkan jantungku. Aku mulai menceritakan semuanya, dari awal, tanpa menutupi detail sekecil apapun. Aku menceritakan bagaimana Bu Lastri tak pernah menyukaiku sejak hari pertama, tentang kritik-kritik pedasnya yang tak berkesudahan, tentang trik-trik kecil yang ia gunakan untuk menjebakku agar terlihat buruk, hingga puncaknya pada insiden teh panas yang direkayasa dan bagaimana aku berhasil merekamnya.
Aku menceritakan bagaimana Danu meragukanku, bagaimana ia tidak sepenuhnya membelaku, bagaimana ia lebih memilih kebohongan ibunya, dan bagaimana kepercayaanku pada pernikahanku kini hancur berkeping-keping. Aku tidak menutupi apapun, termasuk rasa sakit, kekecewaan, dan kehampaan yang kurasakan. Aku bahkan memberanikan diri menyebutkan soal kartu kredit yang ia gunakan secara ilegal, lengkap dengan bukti transaksi. Ayah mendengarkan dengan sabar, tanpa interupsi, tanpa sepatah kata pun. Hanya ada keheningan di ujung telepon, diselingi suara napasnya yang tenang. Aku bisa merasakan kesabarannya di ujung telepon, namun juga merasakan kemarahan yang perlahan membara di balik suaranya yang tenang itu. Ayahku adalah pria yang sangat protektif, terutama terhadap keluarganya. Baginya, kehormatan dan keselamatan keluarganya adalah segalanya, lebih dari tumpukan uang yang ia miliki. Ketika aku selesai bercerita, ada keheningan panjang di antara kami. Hening yang penuh makna, seolah ayah sedang merangkai setiap kata, setiap detail, ke dalam sebuah rencana besar. Jadi, kamu sudah mengumpulkan bukti rekaman video dan semuanya, Nak? Tanya ayah, suaranya kini terdengar sangat dingin, lebih dingin dari yang pernah kudengar sebelumnya. Itu adalah nada suara yang ia gunakan ketika ia akan mengambil keputusan besar. Keputusan yang tak bisa diganggu-gugat, sebuah keputusan yang seringkali berujung pada kehancuran bagi lawannya. Ya, ayah. Lengkap. Semua ada di ponsel dan laptopku. Jawabku pelan, suaraku masih sedikit serak. Bagus, kata ayah. Kinara, ayah sudah tahu dari awal ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Insting ayah selalu benar. Tapi ayah menghormati pilihanmu untuk hidup mandiri dan membangun keluarga sendiri. Ayah tidak ingin ikut campur kecuali jika kamu benar-benar membutuhkan dan memintanya. Ayah ingin kamu belajar dari pengalaman. Ia berhenti sejenak, lalu terdengar helaan napas berat, bukan napas lelah, melainkan napas persiapan. Sekarang, kamu sudah di titik ini, Nak. Titik di mana kamu tidak perlu lagi menanggung beban ini sendirian. Dan ayah tidak akan membiarkan putri ayah menderita lagi, tidak akan membiarkan harga dirimu diinjak-injak. Ayah, aku ingin pergi dari sini. Aku ingin bercerai. Ucapku, menegaskan keputusanku yang sudah bulat itu. Kata-kata itu terasa begitu berat dan menyakitkan untuk diucapkan, namun juga melegakan, seolah batu besar baru saja terangkat dari dadaku. Baik, jawab ayah tanpa ragu, tanpa jeda. Suaranya penuh kepastian. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayah yang akan mengurus semuanya. Mulai dari perceraian, hingga pelajaran yang akan mereka dapatkan. Ia terdiam sejenak lagi, mungkin sedang berpikir tentang logistiknya. Malam ini, atau paling lambat besok pagi, ayah akan menjemputmu. Ayah akan kirim tim untuk memastikan kamu aman. Berkemaslah, bawa hanya yang penting. Dan ingat, Nak, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Mereka akan tahu siapa sebenarnya Kinara Adelia yang selama ini mereka remehkan. Panggilan telepon itu berakhir, namun dampaknya begitu besar dan terasa sampai ke tulang sumsumku. Beban yang selama ini menumpuk di pundakku, tekanan yang mencekik napasku, seolah terangkat sebagian. Aku tahu, dengan campur tangan ayah, semua akan berubah drastis. Aku tahu, badai besar baru akan dimulai, tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku memiliki dukungan yang tak tergoyahkan, sebuah kekuatan yang belum pernah mereka duga. Ayahku akan datang, dan kehadirannya akan mengubah segalanya, menjungkirbalikkan dunia mereka. Panggilan telepon dengan ayah berakhir, namun adrenalin dalam diriku justru melonjak tajam, memompa darah ke seluruh tubuhku. Hatiku berdebar kencang, antara lega karena akhirnya ada jalan keluar, takut akan ketidakpastian yang menanti, dan sebuah kegembiraan aneh karena sebentar lagi aku akan bebas. Fajar akan segera tiba, dan dengan itu, fajar baru dalam hidupku. Aku tidak punya banyak waktu. Ayah hanya mengatakan, malam ini atau besok pagi, berarti aku harus bersiap siaga setiap saat. Aku mulai bergerak dengan sangat hati-hati, seperti seorang pencuri di rumah sendiri. Langkah pertamaku adalah mengambil kembali kamera tersembunyi yang kugunakan sebagai bukti tak terbantahkan. Aku harus memastikan Danu atau Bu Lastri tidak menemukannya dan menghancurkannya. Dengan hati-hati, aku mencabutnya dari persembunyian di antara tanaman dan buku,
lalu menyimpannya di tas jinjing kecilku yang selalu kubawa kemana-mana, seolah itu hanya tas kerja biasa. Laptop yang berisi salinan video, rekaman suara, dan semua bukti transaksi mencurigakan juga menjadi prioritas utama. Aku mengamankannya di tempat yang sama, memastikan semua data pentingku aman di genggamanku. Selanjutnya, aku mulai berkemas. Ayah bilang bawa yang penting saja. Bagi Kinara Adelia yang selama ini hidup mandiri dan sengaja menyembunyikan identitas aslinya, yang penting bukan berarti barang mewah atau perhiasan mahal yang bisa kubeli dengan mudah. Yang penting berarti dokumen-dokumen pribadiku yang esensial, akta nikah, yang sebentar lagi akan kuubah statusnya, kartu identitas, paspor, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya, serta beberapa set pakaian secukupnya untuk beberapa hari ke depan. Aku memilih pakaian yang paling sederhana dan kasual, seolah-olah aku hanya akan pergi untuk liburan singkat atau kunjungan kerja mendadak keluar kota, agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun jika ada yang melihatku. Aku bergerak sangat senyap, memastikan setiap laci yang kubuka dan kututup tidak menimbulkan suara berderit atau berisik. Setiap langkahku di lantai kayu terasa seperti derap guntur di tengah keheningan malam yang pekat, membuatku terus-menerus waspada. Aku berkali-kali mengintip keluar kamar, menyimak setiap suara, memastikan tidak ada pergerakan dari kamar Bu Lastri atau ruang kerja Danu. Kupu-kupu di perutku berterbangan tak karuan, membayangkan apa yang akan terjadi ketika ayah benar-benar tiba. Aku membayangkan ekspresi kaget, marah, dan penyesalan Bu Lastri dan Danu. Akan ada kekacauan besar, sebuah ledakan emosi yang tak terhindarkan. Aku tahu itu. Jam terus berdetak. Setiap detiknya terasa lambat. Dari balik jendela kamar, langit mulai berubah dari gelap pekat menjadi semburat abu-abu kebiruan. Fajar pertama mulai menyingsing, membawa serta udara dingin dan ketegangan yang makin pekat. Aku sudah selesai berkemas. Tas jinjing kecilku sudah siap di samping pintu kamar, menunggu aba-aba. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap sekeliling kamar yang selama beberapa tahun ini menjadi saksi bisu kebahagiaan singkat dan penderitaan panjangku. Sebuah babak penting dalam hidupku akan segera berakhir, dan babak yang baru akan segera dimulai. Aku menatap jam di dinding. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi Danu akan bangun untuk salat subuh, dan Bu Lastri juga biasanya bangun pagi untuk memulai aktivitasnya. Jantungku berpacu lebih cepat. Detakannya terasa memukul-mukul gendang telingaku. Aku tidak tahu kapan persisnya ayah akan tiba, tapi aku harus siap kapan saja. Aku merasa seperti mata-mata dalam film aksi, seorang agen rahasia yang sedang menunggu sinyal evakuasi dari misi berbahaya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bukan nomor ayah langsung, tapi dari timnya. Kinara, kami sudah di dekat gerbang kompleks. Bersiaplah, jaga ponselmu tetap menyala. Jangan panik. Itu dia. Waktu evakuasi. Napas tertahan di tenggorokanku. Ini dia. Waktunya telah tiba. Aku berdiri, mengambil tasku, dan melangkah perlahan menuju pintu kamar. Aku melirik ke arah ruang kerja Danu, pintu yang sedikit terbuka, menunjukkan cahaya lampu yang masih menyala. Sebuah rasa sedih yang aneh menyelimutiku. Mungkin ini adalah perpisahan terakhir kami. Tanpa kata, tanpa pamit, tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku tidak tahu kapan, atau jika, aku akan kembali ke rumah ini lagi. Yang ku tahu, aku harus pergi sekarang. Pesan singkat di ponselku adalah sinyal yang ku tunggu-tunggu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil tas jinjingku yang berisi semua bukti dan identitas asliku, dan melangkah keluar kamar. Setiap langkah di koridor terasa seperti gema yang memantul di dinding keheningan rumah itu, mengiringi kepergianku. Aku melewati kamar Bu Lastri yang tertutup rapat, lalu ruang kerja Danu yang lampunya masih menyala. Mungkin ia masih terjaga atau baru saja terlelap setelah semalaman penuh beban pikiran. Ada bagian dari diriku yang ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir, sebuah perpisahan yang layak untuk cinta yang pernah ada. Tapi sebagian besar diriku tahu itu hanya akan memperpanjang rasa sakit dan drama yang tak berujung. Aku harus pergi, tanpa menoleh lagi. Aku membuka pintu utama dengan sangat pelan, memastikan tidak ada suara berderit yang bisa mengusik ketenangan pagi. Udara pagi yang dingin menyambutku, menusuk kulit, tapi juga terasa menyegarkan, seolah menjadi penanda awal yang baru.
Aku melangkah keluar, dan pemandangan di depanku membuat napasku tertahan. Jantungku berdebar semakin cepat. Di depan rumah sederhana Danu yang terletak di kompleks perumahan biasa, berjejer rapi 3 mobil Mercedes-Benz hitam terbaru, mengkilap di bawah cahaya fajar yang baru menyingsing. Mobil-mobil itu tampak mencolok, sangat kontras dengan lingkungan perumahan yang tenang dan biasa ini. Kilauan catnya memantulkan cahaya matahari pagi yang perlahan naik. Pintu mobil di tengah terbuka dengan senyap, dan dari sana, turunlah seorang pria parubaya yang memancarkan aura wibawa dan karisma. Ia mengenakan setelan jas mahal berwarna abu-abu gelap yang rapi dan rancangan khusus. Rambutnya yang memutih di pelipis menambah kesan anggun dan tegas. Itu ayahku, Bapak Wibowo, yang selama ini kukenal sebagai sosok pendiam namun berkuasa. Di belakangnya, dengan postur tegap, rahang tegas, dan tatapan mata tajam yang mengawasi sekeliling, berdiri 10 pria berbadan tegap berseragam hitam, masing-masing dengan air piece di telinga mereka dan aura profesionalisme yang kuat. Mereka adalah pengawal pribadi ayah, yang tak pernah jauh darinya. Seorang pengawal yang paling depan, dengan tubuh paling kekar, maju mendekatiku. "Nona Kinara?" tanyanya sopan, suaranya rendah dan terkontrol. "Kami di sini untuk menjemput Anda. Barang-barang Anda sudah siap." Aku hanya mengangguk, masih terpaku pada pemandangan yang tak terduga ini. Ayah mendekatiku, senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang menenangkan bagiku, memberikan rasa aman yang sudah lama tak kurasakan, namun pasti akan menjadi horor yang mengerikan bagi orang lain. "Sudah siap, Nak?" tanyanya lembut, lalu mengusap puncak kepalaku, sebuah gesture kasih sayang yang menenangkanku. Saat itu juga, pintu rumah terbuka dari dalam, sedikit berderit. Danu, yang mungkin terbangun oleh suara mesin mobil yang senyap namun banyak, atau mungkin suara langkah kaki ayah dan para pengawal yang terkoordinasi, keluar dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. Ia berdiri di ambang pintu, matanya masih setengah terpejam, mencoba memahami apa yang terjadi. "Kinara, mau kemana sepagi ini?" tanyanya, suaranya parau khas orang baru bangun tidur, bercampur dengan kebingungan. Namun, matanya langsung membelalak kaget ketika melihat barisan mobil mewah yang tak biasa itu, para pengawal berbadan tegap yang berbaris rapi, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada ayahku yang berdiri tegap di sampingku. Wajahnya yang semula mengantuk kini berubah pucat pasi, darah seolah mengering dari wajahnya. Ia mengenal ayahku, bukan secara pribadi, tapi sebagai Bapak Wibowo, pengusaha properti dan konstruksi raksasa, salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negara ini. Nama Bapak Wibowo adalah legenda di bidang konstruksi, tempat Danu bekerja, sebuah nama yang sering dibicarakan dengan nada hormat dan sedikit ketakutan di kantornya. Bapak Wibowo." Danu tergagap, suaranya nyaris tak terdengar, seolah ia baru saja melihat hantu. Matanya beralih padaku, lalu kembali ke ayahku, lalu ke barisan pengawal. Ia seperti sedang berusaha mencerna kenyataan yang tiba-tiba menamparnya begitu keras. Sebuah kebingungan bercampur ketakutan terpancar jelas dari matanya. Ayahku tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya, melainkan hanya sebuah formalitas dingin. "Selamat pagi, Danu. Maaf mengganggu pagi harimu. Saya datang menjemput putri saya, yang selama ini Anda kira hanyalah seorang desainer interior biasa." Bersamaan dengan itu, pintu kamar Bu Lastri terbuka lebar dengan gebrakan kecil. Bu Lastri keluar, mungkin karena mendengar keributan dan percakapan itu. Ia melihat pemandangan itu, mobil-mobil mewah yang tak masuk akal berada di depan rumahnya, para pengawal berbadan tegap yang mengerikan, dan ayahku yang berdiri tegak di sampingku. Ekspresi kaget dan horor yang sama dengan Danu, bahkan lebih parah, terpampang di wajahnya. Kemudian, matanya yang melotot jatuh padaku. Ia teringat semua perkataannya tentang menantu yang tidak selevel, menantu yang tidak punya apa-apa, dan gaji desainer yang tidak seberapa. "Kau." Bu Lastri menunjukku dengan jari gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan, tidak mampu membentuk kalimat lengkap. "Kau siapa sebenarnya? Kau Kinara. Kau putri Bapak Wibowo." Ia tidak lagi marah, tidak lagi berpura-pura sakit. Kini ia benar-benar ketakutan. Ketakutan yang menguras seluruh tenaganya. Ia menyadari siapa yang baru saja ia permainkan,
siapa yang ia coba hancurkan hidupnya. Itu adalah putri dari orang yang kekuasaannya jauh di atas imajinasinya. Aku menatapnya, wajahku datar tanpa emosi, tanpa dendam, hanya ada ketenangan. Ya, Bu. Saya Kinara Adelia, putri dari Bapak Wibowo. Kata-kataku seperti pukulan telak yang menghantam Bu Lastri tepat di ulu hati. Ia terhuyung mundur, tangannya mencengkeram dadanya, seolah merasakan sakit yang nyata. Wajahnya memerah padam, lalu memutih secepat kilat. Ia tidak bisa bernapas, terengah-engah mencari udara. Ia telah mencerca, menghina, menjebak, dan mencoba menceraikan putri seorang raja bisnis yang tak terjamah. Kekagetan, ketakutan, dan penyesalan itu terlalu besar baginya untuk ditanggung. Danu, yang masih membeku di tempat, melihat ibunya terhuyung dan memegang dada. "Ibu, ada apa, Bu?" Ia mencoba meraih ibunya, panik, berusaha menopang tubuhnya yang mulai limbung. Tapi Bu Lastri sudah tidak lagi fokus pada Danu atau rasa sakitnya. Matanya terus menatapku dengan tatapan kosong, penuh kengerian, seolah ia melihat hantu dari masa lalunya yang datang untuk menagih. Ia telah mengundang bencana ke dalam hidupnya sendiri. Aku melihatnya terhuyung, berpegangan pada dinding, dan kemudian pandangannya mulai kabur, tubuhnya perlahan meluruh ke lantai. Ayahku hanya mengawasinya dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Ia tak menunjukkan belas kasihan. "Kinara," katanya kepadaku, suaranya mantap. "Kita pergi sekarang. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri." Aku mengangguk. Salah satu pengawal dengan sigap mengambil tasku. Aku melangkah ke arah mobil. Sebelum masuk, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat Danu yang panik mencoba menopang ibunya yang sudah terlihat sangat lemah, hampir pingsan, di ambang pintu rumah. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada perpisahan. Tidak ada air mata lagi yang tersisa di mataku. Babak ini telah usai, dengan sebuah akhir yang jauh lebih dramatis dari yang kubayangkan. Mobil Mercedes-Benz hitam yang senyap namun bertenaga itu melaju mulus meninggalkan kompleks perumahan, membelah udara pagi yang dingin, meninggalkan rumah sederhana itu dan kekacauan emosional yang baru saja kubangkitkan. Aku duduk di jok belakang yang empuk, menatap keluar jendela, melihat deretan rumah dan pohon-pohon yang semakin menjauh. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah beban bertonton yang selama ini menindih pundakku akhirnya terangkat. Di sampingku, ayah hanya diam, tatapan matanya lurus ke depan, membiarkanku memproses semua yang terjadi. Ia tahu aku butuh waktu, dan ia menghormati ruang pribadiku. Sementara itu, di rumah keluarga Pratama, neraka pribadi baru saja dimulai. Danu dengan panik menopang Bu Lastri yang ambruk, hampir pingsan di ambang pintu. Wajah ibunya pucat pasi, seperti mayat hidup, napasnya memburu tak beraturan, matanya masih menatap kosong ke arah jalanan beraspal tempat mobil kami menghilang. Rasa terkejut, malu yang memalukan, dan ketakutan yang tak terhingga telah melumpuhkannya secara fisik dan mental. Ibu kenapa?" Danu mengguncang bahu ibunya dengan lembut namun penuh kepanikan. "Ibu tidak apa-apa? Kita ke rumah sakit sekarang." Wajah ibu pucat sekali. Bu Lastri menggelengkan kepala lemah, air mata menetes dari sudut matanya, tangannya masih mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Dia Putri Wibowo. Danu, Bapak Wibowo. Bagaimana bisa? Dia menipuku. Dia selama ini menyembunyikan identitasnya. Suaranya berbisik, parau, penuh kengerian dan keputusasaan yang mendalam. Selama ini, Bu Lastri membanggakan nama keluarganya yang terpandang, memandang rendah semua orang yang dianggapnya tidak selevel, menganggap rendah Kinara. Dan sekarang ia baru tahu bahwa menantunya, wanita yang ia injak-injak harga dirinya, yang ia fitnah dan jebak, adalah putri salah satu taipan paling disegani dan berkuasa di seluruh negeri ini. Dunia Bu Lastri seketika runtuh menjadi puing-puing tak berarti. Status sosial yang selama ini ia agungkan hancur di depan matanya sendiri. Danu tak kalah syok. Kata-kata ibunya, Putri Wibowo, bergaung di kepalanya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Selama ini, Kinara selalu tampil sederhana, mandiri, dan tidak pernah sedikit pun menunjukkan kemewahan atau kebanggaan akan latar belakangnya.
Ia memperkenalkan diri sebagai desainer interior lepas biasa, begitu yang Danu tahu dan yakini. Kebenaran ini menghantamnya seperti palu godam, menghancurkan semua persepsi yang selama ini ia pegang teguh. Istrinya adalah putri dari Bapak Wibowo yang melegenda di dunia bisnis, seorang maestro di bidangnya. Selama ini ia telah meragukan, bahkan membiarkan ibunya menghina, memfitnah, dan menjebak wanita yang ternyata memiliki kekuasaan jauh di atas mereka, kekayaan yang tak terhingga. Rasa malu, penyesalan, dan ketololan yang begitu besar merayapi setiap inci tubuhnya. Ia merasa sangat bodoh dan buta. Jadi, Kinara, dia. Danu tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Lidahnya keluh. Ia teringat semua perkataan ibunya tentang Kinara yang tidak selevel, tidak punya apa-apa, hanya menghabiskan uang. Ironi itu menusuknya dalam-dalam, jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik apapun. Ibunya telah menjebak putri dari orang yang bisa membeli seluruh perusahaan tempat Danu bekerja, bahkan mungkin seluruh kompleks perumahan ini. Kekuatan dan koneksi ayah Kinara bisa menghancurkan karir Danu dalam sekejap mata. Danu mencoba membawa Bulastri kembali ke dalam rumah, ke sofa di ruang keluarga. Bulastri masih dalam keadaan shock berat, tubuhnya gemetar tak terkendali, tak sanggup berdiri sendiri. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di lengannya akibat teh panas yang sengaja ia tumpahkan. Rasa sakit yang ia rasakan sekarang adalah rasa sakit akibat kebenaran yang menghantam telak harga dirinya, mencabik-cabik kehormatannya, dan mempermalukannya di hadapan anaknya sendiri. Ketika mereka akhirnya berhasil masuk dan duduk di sofa ruang keluarga, Danu mencoba menginterogasi ibunya, meskipun suaranya sendiri masih bergetar. "Bu, jelaskan. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu bohong tentang Kinara? Kenapa ibu bilang Kinara bukan siapa-siapa, padahal dia putri Bapak Wibowo?" Danu menuntut jawaban, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Bulastri, yang kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya, tak punya energi lagi untuk berpura-pura atau menyusun kebohongan baru. Wajahnya lesu, matanya kosong. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Ibu ingin kau punya istri dari keluarga terpandang, yang bisa mengangkat derajat kita. Ibu tidak tahu dia menyembunyikan identitasnya. Ibu tidak tahu dia sekuat itu. Ia mencoba membela diri, namun suaranya terdengar kosong, tanpa keyakinan, sebuah pembelaan yang rapuh di tengah kehancuran. Menyembunyikan? Dia ingin dicintai apa adanya. Dan ibu malah mencoba menjebaknya, memfitnahnya, membuatku menceraikannya. Ibu tahu siapa yang baru saja ibu usir dari rumah ini, Bu? Orang yang selama ini ibu rendahkan. Orang yang ayah puji di setiap rapat perusahaan sebagai pebisnis ulung. Danu berdiri, mondar-mandir dengan frustrasi yang luar biasa, menarik-narik rambutnya. Ia merasakan gelombang penyesalan yang luar biasa, sebuah tsunami emosi yang melanda dirinya. Ia telah menyakiti Kinara, wanita yang ia cintai, wanita yang ia nikahi, karena dibutakan oleh kebohongan ibunya dan ketidaktahuannya sendiri. Ia merasa menjadi suami yang gagal dan pengecut. Bulastri hanya bisa menangis sesenggukan, isakannya memilukan, air mata membanjiri wajah keriputnya. Kekuasaan dan status sosial yang selama ini ia banggakan, kini terasa tak berarti di hadapan kenyataan pahit ini. Ia telah menggali lubang untuk Kinara, tapi justru ia sendiri yang terjatuh ke dalamnya, menarik serta anaknya ke dalam kehancuran. Pagi itu, rumah keluarga Pratama tidak lagi dipenuhi kebencian dan intrik, melainkan oleh kehancuran, penyesalan yang mendalam, dan rasa takut akan konsekuensi yang akan datang. Kebenaran telah menghantam mereka dengan sangat keras, dan dampaknya akan terasa sangat panjang, mungkin seumur hidup. Setelah meninggalkan rumah itu, ayah langsung membawaku ke salah satu properti miliknya yang paling pribadi dan tersembunyi. Sebuah penthouse mewah di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta. Dari jendela kaca setinggi langit-langit, pemandangan cakrawala kota yang berkilauan terhampar luas di bawah kami. Tempat itu adalah oase ketenangan dan kemewahan yang kontras jauh dari hiruk-pikuk dan drama keluarga Pratama. Ayahku memastikan aku nyaman, menanyakan apakah aku butuh sesuatu. Kemudian dengan tatapan dingin dan tegas, ia mulai menggerakkan roda-roda rencananya. "Kita tidak akan hanya pergi begitu saja, Kinara," ayah berkata, suaranya mantap tanpa keraguan.
Mereka harus menerima konsekuensi yang setimpal atas perbuatan keji mereka. Terutama ibunya Danu. Dia telah mencoba menghancurkan putriku. Aku mengangguk, mengepalkan tangan. Rasa sakit dan dendam itu masih membara. Aku ingin cerai, Ayah. Dan aku ingin Bu Lastri membayar, tidak hanya secara moral, tapi juga secara hukum, atas semua yang sudah dia lakukan. Ayah tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti banyak. Perceraian itu mudah, Nak. Tim hukum Ayah bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi untuk ibunya, kita akan menggunakan cara yang lebih mengesankan. Sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Keesokan harinya, tim hukum Ayah yang terdiri dari pengacara-pengacara top dan konsultan hukum terbaik di negeri ini, langsung bergerak tanpa buang waktu. Sebuah gugatan cerai secara resmi diajukan atas namaku di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, itu hanyalah permulaan. Ayah tidak hanya berhenti di situ. Menggunakan bukti rekaman video insiden teh panas, rekaman audio bisikan penghasutan Bu Lastri, serta laporan transaksi kartu kredit palsu yang sudah kubungkus rapi dengan bukti mutasi rekening dan cap bank, tim hukumnya mengajukan laporan pidana atas nama Bu Lastri untuk kasus penipuan, terkait penggunaan kartu kredit ilegal, pencemaran nama baik, terkait penyebaran fitnah, dan percobaan penghasutan yang berujung pada kekerasan. Meskipun itu rekayasa, tindakan rekayasa itu sendiri adalah kejahatan. Tentu saja, laporan itu diajukan ke pihak berwenang dengan kekuatan dan pengaruh Ayah yang tidak bisa diabaikan atau disepelekan. Prosesnya berjalan sangat cepat dan efisien. Berita tentang kepergianku dan pengajuan gugatan cerai itu cepat menyebar, terutama di kalangan keluarga besar Danu, teman-teman sosialita Bu Lastri, dan bahkan hingga ke lingkaran bisnis Danu. Danu berusaha keras untuk menghubungiku, menelepon berulang kali hingga ponselku kehabisan baterai, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf yang tulus dan penyesalan yang mendalam. Ia bahkan mencoba datang ke kantor pusat perusahaan Ayah. Mencoba menembus barikade pengawal yang menjaganya seperti benteng tak tertembus. Tentu saja, ia tidak pernah berhasil. Sementara itu, kehidupan keluarga Pratama berubah drastis menjadi medan perang dingin yang mencekik. Bu Lastri, setelah sadar dari shock beratnya, mulai menghadapi kenyataan pahit yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Surat panggilan dari kepolisian datang satu persatu, diikuti dengan penyelidikan intensif, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan bukti. Reputasinya yang selama ini ia jaga mati-matian sebagai wanita terhormat, sosialita teladan, dan ibu rumah tangga yang disegani, kini tercoreng parah. Gosip menyebar bagaikan api. Tetangga-tetangga dan kenalan yang dulunya menyanjungnya, kini mulai berbisik-bisik di belakang punggungnya, menatapnya dengan pandangan jijik, dan menghindarinya. Ia menjadi paria di lingkungannya sendiri, bahkan di klub sosialnya. Tekanan juga menimpa Danu, meskipun tidak seberat ibunya. Di kantornya, kabar burung mulai beredar tentang latar belakangku yang sebenarnya dan skandal rumah tangganya yang melibatkan ibunya. Danu, yang tadinya punya reputasi baik dan karir cemerlang sebagai manajer proyek yang diandalkan, kini mulai dipandang dengan tatapan kasihan, kecurigaan, atau bahkan penolakan. Atasan-atasan tidak secara langsung menghukumnya, tapi proyek-proyek penting yang menjanjikan mulai ditarik darinya, posisinya mulai digantikan, dan ia merasa dirinya diisolasi dari lingkaran pengambilan keputusan. Ayahku memang tidak secara langsung mengintervensi karir Danu, tapi dampaknya terjadi secara alami. Seperti efek domino, ketika reputasi keluarganya hancur di mata publik dan bisnis. Lagi pula, siapa yang ingin bermitra atau mempercayakan proyek besar kepada manajer yang keluarganya terlibat skandal penipuan dan kekacauan besar yang bisa mengancam reputasi perusahaan itu sendiri? Bu Lastri, dalam kemarahannya yang memuncak dan keputusasaannya yang membara, seringkali menuduh Danu yang menyebabkan semua ini. Ini salahmu, Danu. Kenapa kau pilih wanita murahan itu? Kau merusak hidup ibu. Kau tidak melindungi ibu. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi semakin sering dan intens, hingga teriakan dan barang pecah belah bisa terdengar sampai ke rumah tetangga. Rumah yang dulu dingin kini menjadi dingin dan penuh amarah yang meledak-ledak. Setiap harinya dipenuhi pertengkaran dan penyesalan. Aku tahu semua ini dari tim pengawas Ayah yang sesekali melaporkan perkembangan situasi. Ada rasa sedih, tentu saja,
karena aku tak pernah ingin kehancuran seperti ini terjadi. Namun, ada juga kepuasan samar yang tidak bisa kuelak. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Ini adalah permulaan dari konsekuensi yang sesungguhnya. Dan aku, Kinara Adelia, akhirnya mulai menarik napas lega, merasakan kebebasan dan keadilan yang telah lama kurindukan. Aku mulai menatap masa depan dengan harapan yang baru. Proses hukum terhadap Bu Lastri berjalan dengan kecepatan yang tak terduga, didorong oleh pengaruh ayah yang tak terlihat namun kuat di balik layar. Setiap hari, ada saja perkembangan signifikan yang dilaporkan oleh tim hukum kepadaku, menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani kasus ini. Bukti-bukti yang kubawa, rekaman video insiden teh panas, rekaman suara bisikan penghasutan Bu Lastri yang memprovokasi, laporan transaksi kartu kredit palsu yang diperkuat dengan bukti mutasi rekening bank dan cap asli dari bank, terbukti sangat kuat dan tak terbantahkan di mata hukum. Mereka tak memberikan celah sedikit pun bagi Bu Lastri untuk mengelak atau memutarbalikkan fakta. Awalnya, Bu Lastri mencoba membela diri dengan berbagai dalih yang absurd. Ia menyalahkan aku karena menyembunyikan identitas asli dan ingin menjebaknya agar ia jatuh dalam kasus ini. Ia mengklaim bahwa rekaman video itu telah dimanipulasi dengan teknologi canggih dan transaksi kartu kredit adalah hasil kesalahannya karena lupa atau ceroboh, bukan karena kesengajaan. Namun, setiap pembelaan itu terpatahkan dengan mudah oleh analisis forensik tim hukum ayah yang sangat teliti dan kesaksian ahli yang kredibel dan tidak bisa disangkal. Kebohongannya satu persatu terbongkar, membuatnya semakin terpojok. Berita tentang kasus ini mulai merambat ke media massa lokal, meskipun belum sampai ke skala nasional berkat upaya ayahku yang berhasil menahan lajunya. Namun, di lingkaran sosial Bu Lastri, ini adalah skandal besar yang memalukan dan tak termaafkan. Foto-foto Bu Lastri di pengadilan, dengan wajah pucat, mata sembab, dan penampilan yang berantakan, mulai beredar luas di grup-grup WhatsApp sosialita dan arisan elit tempatnya biasa berkumpul. Bisikan-bisikan berubah menjadi gunjingan terang-terangan di setiap sudut kota. Undangan ke acara-acara penting yang dulu selalu membanjiri meja kerjanya, kini lenyap tak bersisa. Telepon dari teman-temannya yang dulu setia dan memuji-muji, kini tak pernah lagi berdering. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, kini hancur lebur dalam hitungan minggu, menyisakan puing-puing malu dan isolasi. Ia menjadi paria di lingkungannya sendiri. Danu, di sisi lain, merasakan dampak yang lebih langsung dan menyakitkan pada karirnya. Meskipun ayahku tidak melakukan intervensi langsung pada perusahaan tempat Danu bekerja, dampak tidak langsungnya sangat terasa, seperti gelombang kejut. Berita skandal ini merusak citra profesional Danu. Ia mulai dihindari oleh klien-klien penting, bahkan oleh rekan kerjanya yang dulu akrab. Proyek-proyek besar dan menguntungkan yang semula berada di bawah tanggung jawabnya kini dialihkan ke manajer lain, tanpa penjelasan resmi. Kenaikan jabatannya yang sudah di depan mata dan dijanjikan, dibatalkan begitu saja. Ia menjadi sosok bermasalah di perusahaan yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan integritas karyawannya. Dari kabar yang kudengar dari tim ayah, Danu bahkan mulai mengalami kesulitan tidur yang parah, sering terbangun di tengah malam, dan kehilangan nafsu makan secara drastis. Beban menanggung malu atas perbuatan ibunya, ditambah dengan rasa bersalah yang mendalam kepadaku, menghantuinya setiap saat, menggerogoti jiwanya. Pernikahan kami, yang proses perceraiannya sedang berjalan cepat, menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Banyak yang bersimpati padaku, sementara sebagian lain masih bertanya-tanya mengapa seorang putri Taipan sepertiku mau menikah dengan Danu yang biasa saja, dan masuk ke keluarga yang bermasalah. Namun, ayahku memastikan bahwa narasi yang sampai ke publik adalah aku adalah korban yang berusaha mencari keadilan, bukan pihak yang mencari sensasi atau keuntungan. Suatu sore, di tengah kesibukanku menata kembali hidup, aku menerima panggilan dari Danu. Kali ini, suaranya terdengar sangat lelah, putus asa, dan penuh keputusasaan yang nyata. Kinara, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu tidak mau makan, dia terus mengurung diri dan menangis. Dia sakit. Dan di kantor, aku. Suaranya pecah, tidak mampu lagi menahan emosi. Aku kehilangan semuanya. Kinara, aku kehilanganmu. Aku kehilangan reputasiku.
Aku kehilangan kepercayaan. Aku sungguh menyesal. Aku mendengarkan dalam diam. Ada penyesalan tulus dalam suaranya. Sebuah penyesalan yang terlambat datang. Terlalu terlambat untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Namun, di hatiku, luka itu masih menganga lebar. Belum sepenuhnya sembuh. Aku tidak lagi merasakan amarah yang membara. Hanya sebuah kehampaan dan kesadaran pahit bahwa semuanya sudah berakhir. Tak bisa kembali. Aku minta maaf, Danu, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tanpa emosi. Aku tidak bisa lagi kembali ke sana. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Terlalu banyak luka yang kau biarkan menganga. Aku sudah mencoba, tapi ini sudah terlalu jauh. Panggilan itu berakhir dengan kesepakatan bahwa kami akan menjalani proses perceraian dengan lancar dan tanpa hambatan. Aku tahu, ini adalah akhir dari sebuah babak yang penuh gejolak dan penderitaan. Badai hukum dan kehancuran reputasi ini mungkin terasa kejam dan tak berperi kemanusiaan. Namun ini adalah harga yang harus mereka bayar atas tindakan manipulatif dan kejam mereka. Dan untukku, ini adalah jalan menuju babak baru. Babak yang penuh kedamaian, pemulihan, dan kesempatan untuk membangun kembali kebahagiaanku sendiri, jauh dari bayang-bayang mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan drama dan intrik, dan badai hukum menghantam keluarga Pratama. Proses perceraianku dengan Danu berjalan dengan sangat lancar, bahkan di luar dugaanku, tanpa hambatan berarti atau perselisihan yang berlarut-larut. Danu tidak mengajukan banding, tidak mencoba menunda prosesnya, atau bahkan meneleponku lagi. Ia tampaknya terlalu lelah dan terpukul untuk melawan. Pada akhirnya, statusku kembali menjadi lajang, dan sebuah akta cerai di tanganku adalah bukti kebebasanku. Aku menarik napas lega, merasakan kelegaan yang luar biasa dan kebebasan yang hakiki setelah sekian lama terkurung. Kabar terakhir tentang Bu Lastri cukup menyedihkan, meskipun sama sekali tidak mengejutkan bagiku. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan persidangan yang singkat, ia dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan, termasuk penipuan terkait penggunaan kartu kredit. Ayahku memang tidak memenjarakannya. Ia menganggap itu terlalu jauh dan bisa berdampak buruk pada Danu, anaknya. Namun Bu Lastri dijatuhi hukuman berupa denda yang sangat besar yang harus ia bayar, ditambah dengan kewajiban melakukan kerja sosial yang diatur oleh lembaga sosial selama beberapa bulan. Reputasinya benar-benar hancur lebur, tak tersisa sedikit pun. Ia kini hidup dalam pengucilan sosial, terisolasi dari lingkungan sosialita yang dulu sangat ia banggakan. Dari laporan yang kudengar, ia jatuh sakit, bukan fisik, melainkan depresi berat, dampak dari tekanan sosial, rasa malu yang tak tertahankan, dan mungkin penyesalan yang terlambat datang. Danu sendiri tidak lagi bekerja di perusahaan lama tempat ia meniti karir. Reputasinya yang tercoreng akibat skandal ibunya membuatnya sulit berkembang di sana. Ia sempat menganggur beberapa waktu, berjuang mencari pekerjaan, sebelum akhirnya memulai usaha kecil-kecilan di bidang yang berbeda, jauh dari industri konstruksi yang dulu ia geluti. Aku mendengar ia hidup sederhana, merawat ibunya yang sakit, dan tidak lagi seceria dulu. Ada rasa kasihan yang samar di hatiku, sebuah empati kecil untuk penderitaannya, tapi aku tahu, ini adalah konsekuensi langsung dari pilihannya dan ketidakmampuannya melindungiku, istrinya, dari kebencian dan intrik ibunya sendiri. Sementara itu, hidupku sendiri berangsur pulih, bahkan berkembang pesat, jauh melebihi apa yang kubayangkan. Aku kembali sepenuhnya ke dunia desain interior, namun kali ini bukan lagi sebagai desainer lepas biasa. Dengan dukungan penuh dan tanpa batas dari ayah, aku mendirikan firma desain interior sendiri yang kuberi nama Kinara Adelia Design Studio. Ayah memberikan modal awal yang signifikan, serta koneksi dan networking yang tak terhingga di kalangan pebisnis dan klien kelas atas. Proyek-proyek besar mulai berdatangan, bukan hanya dari teman-teman ayah, tapi juga klien-klien baru yang tertarik dengan portfolioku dan gaya desainku yang unik dan inovatif. Aku sepenuhnya membenamkan diri dalam pekerjaan. Desain interior bukan lagi sekadar pekerjaan atau sumber penghasilan, melainkan sebuah terapi, sebuah kanvas luas untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan energi kreatifku yang selama ini terpendam. Aku menemukan kembali gairah dan kebahagiaan dalam menciptakan ruang-ruang indah, melihat ide-ideku menjadi kenyataan, dan memberikan kebahagiaan pada klien-klienku. Studio baruku berkembang pesat.
mempekerjakan beberapa desainer muda berbakat lainnya yang memiliki visi serupa denganku. Hubunganku dengan ayah semakin erat dan mendalam. Ia menjadi pendengar setia, penasihat terbaik yang bisa kuandalkan, dan pilar terkuat dalam hidupku. Ia tak pernah lagi meragukan kemampuanku untuk berdiri sendiri. Justru bangga melihatku bangkit dari keterpurukan dan membangun kerajaan kecilku sendiri. Aku juga mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-teman lama, menata kembali lingkaran sosialku yang sempat terabaikan selama pernikahan. Aku kembali menjalani hobiku, melukis dan yoga, yang memberikan kedamaian batin. Mungkin aku akan menikah lagi suatu hari nanti, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, aku tidak lagi terburu-buru mencari pendamping hidup atau validasi dari orang lain. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status pernikahan atau persetujuan orang lain, tetapi dari ketenangan batin, kemandirian finansial dan emosional, serta kemampuan untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Babak pahit dalam hidupku telah usai, tertutup rapat. Buku baru telah terbuka lebar, dan kali ini, aku adalah penulis naskah utama, menciptakan kisah yang jauh lebih indah, penuh kebebasan, dan sesuai dengan keinginan serta impianku sendiri. Aku adalah Kinara Adelia, seorang wanita yang pernah patah hati dan terinjak-injak, namun bangkit kembali menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seperti lembaran kalender yang dihempas angin. Kinara Adelia Design Studio tumbuh pesat, tidak hanya menjadi salah satu firma desain interior paling dicari di Jakarta, tetapi juga mulai merambah ke proyek-proyek internasional, mendesain penthouse mewah di Singapura dan villa-villa di Bali. Kinara sendiri, dengan tangan dinginnya dan visi yang tajam, telah mengukir namanya sebagai ikon di dunia desain. Ia sering diundang sebagai pembicara utama di berbagai seminar arsitektur dan desain. Wajahnya menghiasi halaman depan majalah gaya hidup terkemuka, dan pendapatnya selalu dinanti. Hidupnya kini dipenuhi dengan kesibukan yang berarti, passion yang membara, dan kebahagiaan yang otentik, jauh dari intrik dan drama masa lalu. Hubungan dengan ayah tetap menjadi pondasi kuat dalam hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang strategi bisnis terbaru, tren seni kontemporer, atau sekadar berbagi cerita ringan tentang hari-hari mereka. Ayah melihat Kinara bukan lagi sebagai putri kecil yang harus dilindungi, melainkan sebagai seorang wanita dewasa yang tangguh, cerdas, dan mandiri, sebuah kebanggaan yang tak ternilai yang kini berdiri sejajar dengannya. Kinara masih single, namun bukan karena trauma yang mengunci hatinya atau ketidakmampuan untuk mencintai lagi. Ia hanya lebih selektif dan bijaksana. Beberapa pria sempat mencoba mendekat, dari eksekutif muda hingga seniman, namun Kinara tahu betul apa yang ia cari: kepercayaan mutlak, dukungan tanpa syarat untuk mimpinya, dan rasa hormat yang tulus terhadap dirinya sebagai individu. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi hidupnya yang sudah penuh, melainkan seseorang yang bisa berjalan beriringan dengannya, menghargai siapa dirinya seutuhnya, termasuk masa lalunya, tanpa pretensi dan tanpa perlu menyembunyikan identitasnya yang kini telah terungkap sepenuhnya. Suatu sore yang cerah di awal musim kemarau, saat Kinara sedang menghadiri sebuah pameran seni kontemporer yang prestisius di sebuah galeri ternama di Jakarta, ia secara tak sengaja berpapasan dengan Danu. Penampilannya sangat berbeda dari Danu yang ia kenal dulu. Ia tampak lebih kurus, dengan garis-garis kelelahan dan beban hidup yang jelas tergambar di wajahnya. Rambutnya sedikit memutih di pelipis, menambah kesan penuaan dini. Ia mengenakan kemeja yang sederhana dan celana kain yang sudah agak usang, bukan lagi setelan. Jas rapi dan jam tangan mahal yang dulu sering ia pakai. Ia terlihat sedang mengantarkan pesanan catering kecil-kecilan, tangannya memegang beberapa kotak makanan. Danu melihat Kinara, matanya melebar karena terkejut yang tak bisa ia sembunyikan. Ada campuran rasa malu yang mendalam, penyesalan yang pahit, dan mungkin sedikit rindu yang tersirat di matanya. Kinara, panggilnya pelan, suaranya nyaris berbisik, tidak yakin apakah ia harus bicara. Kinara mengangguk kecil, memberikan senyum tipis yang tulus, bukan senyum sinis atau penuh kemenangan, melainkan senyum damai yang menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Danu, apa kabarmu? Tanyanya dengan nada ramah, tanpa ada jejak amarah lama. Baik-baik. Kau? Suaranya terdengar ragu, seperti orang asing.
Seperti yang kau lihat, jawab Kinara, menggerakkan tangannya ke sekeliling pameran yang ramai dan gemerlap. Ia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang kesuksesannya. Itu sudah terlihat dari aura percaya diri, kedewasaan, dan kemewahan elegan yang melekat pada dirinya. Lingkungan tempat mereka berada adalah bukti bisu perbedaannya kini. Ada keheningan canggung sesaat. Danu menghela napas panjang. Kinara, aku masih menyesal. Atas semuanya. Atas apa yang ibu lakukan, dan atas apa yang aku lakukan padamu. Aku harap kau bisa bahagia, dan menemukan semua yang kau inginkan. Aku sudah bahagia, Danu, kata Kinara lembut, matanya menatap Danu dengan simpati, bukan lagi rasa sakit. Semoga kau juga menemukan kebahagiaanmu. Dan semoga ibu juga bisa menemukan kedamaian. Danu hanya mengangguk, menunduk, tidak berani menatap mata Kinara terlalu lama. Ia tampak ingin mengatakan lebih banyak, mungkin meminta maaf lebih dalam, namun tidak menemukan kata-kata yang tepat. Ia tahu, jurang di antara mereka sudah terlalu dalam untuk dijembatani. Ia melihat Kinara yang kini berdiri tegak, memancarkan cahaya kesuksesan dan ketenangan, dan menyadari betapa jauhnya ia telah tertinggal di belakang, terperangkap dalam konsekuensi perbuatan ibunya. Mata Kinara beralih ke sudut ruangan, melihat sosok Bu Lastri yang berdiri di dekat pintu keluar, tampak ringkih dan kesepian, mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya sudah sepenuhnya memutih, dan ia terlihat sangat menua, bahunya membungkuk. Tidak ada lagi sorot tajam atau angku di matanya, hanya ada kepasrahan dan kelelahan. Ia sesekali melirik ke arah Kinara. Tatapannya menyeratkan rasa takut dan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya di masa lalu. Kinara tidak merasakan amarah lagi. Hanya rasa iba yang samar. Dendam telah lama pergi, digantikan oleh ketenangan dan pemahaman. Aku harus pergi, Danu, kata Kinara, memecah keheningan. Ada pertemuan lagi. Danu mengangguk, memberikan senyum pahit yang mengandung banyak makna. Hati-hati, Kinara. Senang bisa melihatmu lagi. Kinara berbalik, melangkah pergi dari pameran itu, meninggalkan jejak masa lalu di belakangnya. Pertemuan singkat itu adalah pengingat akan jejak masa lalu, namun tidak lagi menyakitkan atau melukai. Ia telah tumbuh dan berkembang melampaui rasa sakit itu. Luka-luka itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia memahami bahwa ketenangan sejati bukan tentang melupakan masa lalu sepenuhnya, tetapi tentang berdamai dengannya, mengambil pelajaran berharga dari setiap cobaan, dan terus melangkah maju dengan keyakinan penuh. Kinara Adelia telah menemukan kedamaian yang hakiki, sebuah kebahagiaan yang tak bisa diambil siapapun, karena ia menciptakannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertemuan singkatnya yang canggung dengan Danu di pameran seni. Kini, hidup Kinara semakin mapan dan tenang, jauh dari riuhnya drama masa lalu. Kinara Adelia Design Studio telah tumbuh pesat, tidak hanya menjadi salah satu firma desain interior paling dicari di Jakarta, tetapi juga berhasil membuka cabang di Bali dan Singapura, menangani proyek-proyek resor mewah, hunian eksklusif, dan bahkan perkantoran kelas atas. Nama Kinara dikenal luas, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah desain Asia Tenggara, sebuah pengakuan atas bakat dan kerja kerasnya. Ia menikmati setiap momen kesuksesan yang ia raih dengan jerih payahnya sendiri. Suatu sore yang tenang, di tengah kesibukannya meninjau sketsa desain terbaru di kantor pusatnya di Jakarta, ponsel Kinara berdering. Layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Biasanya ia tidak akan mengangkat panggilan dari nomor asing, menganggapnya spam atau panggilan tidak penting. Tetapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada dorongan aneh, sebuah intuisi samar yang menyuruhnya untuk menjawab. Halo? Sapanya, menjaga nada suaranya profesional namun sedikit ragu. Suara di ujung sana terdengar parau dan sangat lemah, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar, sulit dikenali. Kinara, panggil suara itu, dengan tarikan napas yang berat. Jantung Kinara berdesir, merasakan getaran aneh. Suara itu, samar-samar, mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama terkubur dalam-dalam di benaknya, sesuatu yang ingin ia lupakan. Ia mencoba mengingat. Siapa ini? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih dingin, sebuah pertahanan diri otomatis. Ini Danu.
Suara itu tercekat, diselingi batuk pelan. Terdengar jelas kelelahan dan keputusasaan di baliknya. Kinara terdiam sejenak. Sudah hampir 5 tahun sejak terakhir mereka berpapasan, dan bertahun-tahun sejak perceraian mereka. Ia tak pernah lagi berbicara langsung dengan Danu setelah itu. "Ada apa, Danu?" tanyanya, kini dengan nada yang lebih jelas menunjukkan jarak emosional yang tak bisa ia hindari. "Kinara, Ibu." Suara Danu dipenuhi keputusasaan yang kentara. "Ibu," dia kritis. Dia sudah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Kondisinya semakin menurun. Dokter bilang, ini bisa jadi akhir. Dia ingin bertemu denganmu. Untuk terakhir kalinya. Kata-kata itu menghantam Kinara seperti sambaran petir di tengah langit cerah. Bu Lastri, wanita yang telah menjadi sumber penderitaan terbesarnya, sosok yang hampir menghancurkan hidupnya dengan intrik dan kebohongan. Kini, ia sekarat, terbaring tak berdaya, dan ingin bertemu dengannya. Berbagai emosi bercampur aduk dan bergejolak dalam dirinya. Sedikit rasa terkejut yang luar biasa, sedikit rasa kasihan yang samar dan tak terduga, dan juga ingatan pahit tentang masa lalu yang kembali berkelebat dengan intensitas tinggi. "Kenapa dia ingin bertemu denganku?" tanya Kinara, suaranya tetap datar, mencoba menyembunyikan badai di dalam hatinya. "Setelah semua yang terjadi? Setelah semua yang dia lakukan padaku?" Danu terbatuk lagi, suaranya terdengar makin serak. Dia menyesal. Kinara, sangat menyesal. Dia ingin meminta maaf padamu secara langsung. Dia bilang dia tidak bisa pergi dengan tenang, tidak bisa menutup mata, sebelum meminta maaf padamu. Dia bilang, itu satu-satunya hal yang ia inginkan sebelum. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun Kinara tahu apa maksudnya. Kinara menutup matanya, memproses informasi yang tak terduga itu. Penyesalan? Dari Bu Lastri? Ini adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi bahkan dalam mimpi terliarnya. Selama ini ia hanya melihat kebencian, keangkuhan, dan kepalsuan dari wanita itu. Apakah ini benar? Atau hanya drama terakhirnya? Dia sudah di rumah sakit mana? Tanya Kinara akhirnya, setelah beberapa saat hening yang terasa panjang. Ada bagian dari dirinya yang menolak keras, yang merasa ini tidak perlu, bahwa ia sudah terlalu banyak menderita karena wanita itu. Tetapi ada juga bagian yang lebih bijaksana, yang merasa bahwa untuk ketenangan dirinya sendiri, untuk benar-benar menutup babak pahit ini sepenuhnya tanpa sisa dendam, ia harus tahu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk benar-benar melepaskan. Danu menyebutkan nama rumah sakit swasta yang cukup ternama dan nomor kamarnya. Suara lega terdengar jelas dari nada bicaranya, seolah sebuah beban baru saja terangkat dari pundaknya. "Terima kasih, Kinara. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus bilang apa." Setelah menutup telepon, Kinara duduk mematung di kursi kerjanya. Ia menatap keluar jendela besar, ke arah cakrawala kota yang megah dan sibuk, seolah mencari jawaban di sana. Haruskah ia pergi? Haruskah ia melihat wanita itu lagi, yang wajahnya masih sering menghantuinya dalam mimpi buruk? Mengapa setelah semua penderitaan yang ia alami, ia masih harus menghadapi sisa-sisa masa lalu yang begitu menyakitkan ini? Namun, setelah berpikir keras, ia memutuskan untuk pergi. Bukan untuk Bu Lastri, bukan untuk Danu, atau untuk memenuhi permintaan terakhir mereka. Tapi untuk dirinya sendiri. Untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa dendam yang tersembunyi. Untuk benar-benar menutup pintu masa lalu itu tanpa keraguan. Ia ingin memastikan dirinya benar-benar bebas, seutuhnya, dari bayang-bayang kebencian dan kepahitan. Ini adalah langkah terakhirnya menuju ketenangan yang hakiki dan sejati. Ia mengambil kunci mobilnya, lalu memesan mobil taksi daring. Dalam beberapa menit, ia sudah melaju menuju rumah sakit, menuju babak terakhir dari kisah yang tak pernah ia sangka akan terjadi, namun harus ia hadapi.